Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara Nomad Arsitektur After Pandemi. Sebelumnya makasih semua buat yang udah join ke acara ini. Nama aku Frederica Teana, bisa dipanggil Ica. Di sini ada moderator, dia Ayu, bisa dipanggil Mbak Ayu. Setelah ini acara akan saya serahkan ke Mbak Ayu. Ya, Mbak Ayu, dipersilahkan. Oke, terima kasih, Ica. Ya, selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayu dan di sini berperan sebagai moderator. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan mungkin diskusinya kali ini lebih semi formal aja, lebih santai aja. Dan mungkin partisipan mau menyalakan videonya juga tidak apa-apa. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Akan tetapi nanti ketika udah mulai diskusi, mungkin bisa menyalakan video untuk yang memberikan pendapat, dan juga jangan lupa untuk meraise hand supaya lebih terkondisikan aja. Tapi apabila nanti terjadi kendala waktu kendala terhadap internetnya, mungkin bisa menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya di chat, nanti biar saya bantu untuk menyampaikan. Di sini di diskusi malam ini tentang arsitektur after pandemi akan dibawakan oleh pembicara sekaligus pemantik dari diskusi ini, yaitu dari Mas Gilang Fajar Kusmawardana. Mungkin yang belum kenal, ini saya sedikit membacakan CV-nya aja. Jadi Mas Gilang ini merupakan tahun 2013 sampai 2017 bersekolah di Bachelor Degree at Architecture Department Institut Teknologi 10 November ITS, kemudian melanjutkan studi ke Professional Degree at Architecture Department Institut Teknologi of 10 November Surabaya, dan sekarang menjadi M.Arch Candidate of Architectural Design di Bartlett School of Architecture, University College of London UCL di UK. Dan Mas Gilang ini juga tergabung dalam komunitas Rabung Madah, kemudian di yang barusan ini kemarin mengadakan seminar juga, terus kemudian juga merupakan member dari IAI dan pernah menjadi Kahima dari Himas Tapati, yaitu Himas Tapati ITS pada tahun 2015 sampai 2016. Mungkin bisa langsung pemateri, Mas Gilang masuk. Halo, tes. Dengar ya semuanya? Iya, dengar. Silakan Mas untuk memantik diskusi malam ini. Oh iya, langsung ya. Oke, langsung ya. Oh iya, oke. Jadi selamat malam semuanya. Ini saya izin share screen ya kalau gitu. Oke. Sudah masuk belum? Sudah belum? Sudah masuk. Udah benar ya slide-nya? Udah. Oke. Selamat malam semuanya. Jadi tadi udah dikenalin sama Ayu ya, jadi saya langsung aja nih sebenarnya. Jadi kan tema malam ini kita akan bahas bagaimana arsitektur itu merespon terhadap sebuah pandemi. Tapi mungkin kita nggak bisa mungkin agak susah ya untuk memprediksi bagaimana COVID ini akan terjadi gitu, karena kemarin kan kita udah tahu ada data kalau katanya 6 Juni Indonesia udah sampai 97% sembuh semua, bebas COVID, tapi ya akhirnya mundur lagi jadi beberapa bulan kemudian mundur lagi jadi Oktober. Prediksinya tuh nggak ada yang pasti gitu sebenarnya. Jadi saya mikir sih daripada kita sebelum kita mulai mencoba untuk prediksi, kalau misalkan teman-teman dari statistik atau matematika kan ya prediksinya pakai data ya, kita mungkin akan lebih spekulatif aja dengan mempelajari sejarah. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah lihat film ini ya, Contagion tahun 2011. Saya sebelum ngasih bikin materi ini nonton ini dulu sih gitu. Dan kalau teman-teman nonton ini
kejadiannya itu cukup relate bagaimana corona and SARS-CoV-2 itu tersebar, itu mirip banget sama virus yang ada di film ini gitu, lewat botol, lewat gelas, lewat pegang tangan orang dan sebagainya gitu. Dan akhirnya di film ini kan kasus yang diangkat sebenarnya bagaimana ketika pemerintah bermain dengan politik, teman-teman orang-orang yang ada di sini juga akhirnya ya kena efeknya, bahkan rusuh dan sebagainya gitu. Mungkin itu kondisi terekstrim sih yang mungkin bakal terjadi di kita gitu. Tapi sayangnya alhamdulillah tidak ya gitu. Jadi kita coba menilik apa sih yang terjadi kalau misalkan di sekarang ini gitu. Ini yang mungkin fenomena yang sangat umum kita jumpai gitu, di mana orang-orang keluar masih menggunakan masker. Tapi ini mungkin contohnya untuk beberapa negara yang tidak lockdown ya. Misalkan Jepang sama salah satunya Jepang sih yang tidak full lockdown seperti itu gitu. Dan fenomena ini ya sangat terlihat gitu. Orang menggunakan masker terus kemana-mana begitu. Bahkan di Indonesia kemarin sudah tahu ya beritanya di Sarina Jakarta sampai ngumpul-ngumpul gitu, didenda tuh McD-nya 10 juta. Terus di Bandara Soekarno-Hatta ngumpul sampai seperti itu. Ya di tiap negara punya kendalanya masing-masing, tapi kurang lebih ini yang kita lihat gitu. Dan di berbagai negara seperti yang kemarin kena yang cukup parah ya, Italia, Spanyol, di Wuhan sendiri itu punya sebuah metodologi yang namanya awalnya social distancing, terus ya kenapa WHO ganti jadi physical distancing, ya apapun istilahnya penting jaga jarak kan intinya ya. Dan akhirnya efek ini sih yang terjadi, ada jarak yang memang sengaja diatur oleh otoritas tertentu dengan jarak sedemikian rupa panjang jaraknya. Satu, ada yang ngomong 1 meter, 1,5, 2 ya bebas lah pokoknya segitu. Dan akhirnya dia punya impact sebenarnya ke dalam istilahnya tipologi arsitektur sebenarnya. Tapi ya juga tidak dipungkiri ada juga sebuah komunitas gitulah ya, yang memang ya karena faktor ekonomi akhirnya terpaksa tidak melakukan itu gitu, terpaksa tidak melaksanakan social distancing ya, dengan berdesak-desakan dan akhirnya pakai masker begitu. Dan ini mungkin salah satu contoh yang baik ya gitu, mana itu yang di bawah salah satu restoran yang ada di luar di Eropa, dan yang atas itu adalah Pasar Salatiga yang memang menerapkan konsep distancing di sini dengan jarak sedemikian berupa. Dan akhirnya ternyata kalau misalkan kita lihat dari atas mungkin baru kelihatan ya bagaimana efeknya tidak hanya di skala arsitektur, tapi kalau di konteks ini mungkin karena dia intervensi jalan langsung, dia punya efek ke skala urban otomatis. Dan ya logikanya sih sebenarnya ketika ini terjadi ya karena lockdown ya, jadi ya bisa-bisa aja gitu. Tapi apakah mungkin ketika lockdown selesai masih bisa social distancing dan menginvasi space di luar sana gitu? Kan space itu terbatas ya. Itu kan problematika, kita diminta untuk social distancing dengan jumlah orang yang sedemikian banyaknya, bahkan mungkin over jumlah populasinya, tapi kita diminta untuk social distancing. Akhirnya ada lack of space yang terjadi kan sebagai salah satu isu yang mungkin paling kelihatan ya di antara semua masalah yang ada gitu. Dan ini salah satu ilustrasi yang sampai mungkin orang saking sebelumnya gitu ya udah bikin kayak gini lah gitu supaya saya punya jarak gitu, karena memang di sini kan jarak itu sifatnya nggak kelihatan ya, itu bukan benda yang terlihat tapi terukur gitu, sehingga ya orang akan selalu nempel. Mungkin kalau misalkan di public space akhirnya orang ada yang bikin kayak gini gitu supaya nggak nempel dan sebagainya, bisa ada jaraknya. Dan ini salah satu fenomena juga yang terjadi di mana-mana sekarang, pasti ada wastafel, ada tempat cuci tangan gitu. Bahkan kalau di rumahnya Raffi Ahmad kemarin saya lihat berita, dia masuk ke dalam rumah aja langsung disemprot, ada chambernya gitu. Dan ini mungkin yang akhirnya terjadi ya, ini fenomena yang kita alami sekarang, orang ya gatheringnya terpaksa lewat internet gitu. Kalau misalkan di Harvard GSD mereka menyebutnya digital culture,
Nah ini yang jadi salah satu fenomena yang apakah mungkin ada pertanyaan sih, kemarin saya pernah ikut webinar, kemudian ada yang tanya apakah space itu akan berpindah ke dalam internet gitu. Terus akhirnya nggak butuh physical space lagi gitu. Ya itu pertanyaan yang spekulatif lah ya sebenarnya, yang mungkin nanti kita bisa diskusikan. Tapi beneran nggak sih sebenarnya masa depan itu nanti ya akan berhubungan sama ini semua gitu. Apakah apa ya bisa diyakinkan memang nanti kita akan setelah corona tetap seperti ini kondisinya. Kalau banyak salah satu filsuf nanti saya munculkan fotonya si filsuf ini itu bilang kalau prediksi kita tuh terlalu cepat gitu sebenarnya, kita terlalu terburu-buru dan ini mungkin jadi masalah hampir semua desainer ya gitu, seakan-akan bisa prediksi masa depan gitu, dan kalau saya pribadi sih merasa itu terlalu cepat gitu karena banyak faktor ternyata yang mempengaruhi sebuah perubahan. Dan ini saya mengajak teman-teman sih sebenarnya sebelum kita mulai untuk sesuatu yang lebih spekulatif gitu, kita harus tahu dulu sejarah ini bergeraknya bagaimana sih sebenarnya, karena ternyata banyak hal-hal menarik gitu yang terjadi di masa lalu yang bisa kita pelajari. Ini pertama ya gitu. Zaman dulu kalau di Jawa, setahu saya sih ya, kalau saya pernah baca buku, itu di rumah-rumahnya pasti kayak ada kendi gitu ya. Ini salah satu contohnya sih. Ini kan sebenarnya apa ya? Kalau teman-teman pernah lihat apa ya YouTube-nya atau saya lupa nama pandeminya sih, nama istilah, maksudnya Black Death ini kan karena apa ya istilahnya kayak karena di zaman kelam gitu ya, di zaman kelamnya Itali, di zaman zaman kelamnya Eropa, tapi saya lupa nama pandeminya, apa nama penyakitnya itu apa. Nah ini salah satu ilustrasi ya di mana dokternya tuh berpenampilan seperti ini. Kalau teman-teman mungkin sering lihat film Hollywood itu pasti kan tahu apa ya. Kalau orang berpenampilan kayak gini mungkin hubungannya sama sesuatu yang medik atau yang penjahat gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Ini kostumnya dokter dan emang begini tuh karena apa ya? Coba kita lihat satu-satu dari maskernya. Itu meskipun maskernya modelnya kayak burung gagak gitu ya, sebenarnya itu upaya untuk ekspansi mulutnya karena nanti di situ tuh perlu yang namanya semacam tumbuhan gitulah untuk apa sih istilahnya filter sebenarnya untuk filtering uh, udara gitu supaya dokternya nggak mati gitu, dan memang selengkap ini atributnya karena zaman dulu kan ini itu tahun 1300 kalau nggak salah ya, 1300-an ya, itu apa masih belum punya teknologi lah intinya. Terus nah ini yang menarik sebenarnya dari Black Death itu ada sebuah fenomena di mana mereka itu karena saking frustasinya ya, obatnya nggak ketemu, terus orang yang mati kan kalau teman-teman tahu katanya sih sepertiga dari penduduk Eropa. Bahkan di salah satu kota di Itali, di Florence, itu penduduknya sekitar 100.000 jiwa, meninggal setengahnya, jadi 50.000 sisanya. Itu kan pukulan yang berat gitu ya. Dan saking frustasinya mereka, orang zaman dulu kan menyampaikan pikirannya tuh kalau zaman sekarang lewat Twitter ya, lewat Instagram, lewat Facebook, apapun itulah. Kalau mereka lebih keren, mereka lewat lukisan sebenarnya. Jadi lukisan mereka itu adalah apa ya, banyak yang berupa simbol-simbol kematian gitu. Yang uniknya memang mereka dengan sengaja merayakan apa ya, merayakan kematian itu sendiri gitu dengan apa ya, ya udahlah kita bakal mati kok, kita pasti tetap matinya, orang ada apa pandemi matilah kita, ya udahlah kita senang-senang aja gitu. Ya udah akhirnya ini salah satu lukisan yang cukup apa ya merepresentasikan gitu di zaman itu dan dilukis juga di era itu judulnya Dance of Death. Jadi ya karena waktu kita dikit dan hidup cuma sekali, ya udah kita senang-senang aja meskipun harus mati gitu. Makanya mungkin kalau misalkan kasus yang Itali dulu, kalau teman-teman lihat yang COVID kemarin, kalau lihat beritanya Itali, kenapa kok bandel banget ya? Itu prinsip ini tuh nggak tahu kenapa kok masih ada gitu dari mereka. Mereka yang penting ya bodo amat lah, mau nongkrong kok bakal mati juga gitu. Yang penting hidup enak. Gitu. Nah ini mereka merayakan itu sebenarnya. Uniknya sih seperti itu. Jadi
art di sini apa ya, lebih muncul dan punya nilai tentang kematian di sana. Dan akhirnya banyak banget apa ya, pesan-pesan tentang kematian, tentang apa ya, ketakutan mereka, tentang kesusahan mereka tuh lewat lukisan. Ini mungkin ada sifat romantisasi ya dari kematian itu sendiri. Dan akhirnya secara tidak langsung apa ya, ketika membuat seni itu kan orang pasti berpikir ya nggak mungkin seabstrak itu juga gitu. Meskipun abstrak saya yakin juga pasti mikir. Di situ juga ada proses di mana mereka memahami kalau wah hidup itu ternyata perlu dihargai ya, manusia itu perlu dihargai ya, alam itu perlu dihargai ya sebenarnya. Karena memang mereka berpikir ya hidup cuma sebentar, mereka akan mati karena pandemi ya, dan ya kita harus merayakan apa yang kita punya gitu, termasuk kemanusiaan itu sendiri, termasuk apa nature itu sendiri. Dan ini salah satu lukisan dari judulnya Primavera dari Botticelli, ini salah satu juga pelukis gitu ya di Jepang. Nah ini yang akhirnya menarik gitu ya. Ternyata secara nggak langsung Black Death ini punya peran untuk mendongkrak era Renaissance. Gitu. Mungkin teman-teman yang sudah ikut kuliah sejarah arsitektur gitu, Renaissance itu kan era di mana apa sih ya, ilmu pengetahuan mulai muncul gitu dalam abad Eropa. Jadi apa ya, bahasanya itu enlightenment, era pencerahan, era di mana manusia-manusia itu tercerahkan gitu. Tapi sebenarnya tidak sesimpel itu gitu. Kalau dari sisi Black Death, mereka itu punya punya cerita yang cukup menarik antara politik dan ekonominya sebenarnya. Jadi ini salah satu apa ya, lukisannya orang, tapi orang ini sebenarnya namanya itu Petrarch. Dia tuh seorang poet itu seorang yang berpuisi gitu dan seorang akademis. Jadi dia apa ya? Dia itu salah satu motor dari sebuah pergerakan gitu yang terjadi di zaman ini. Nah, pergerakannya apa sih? Gitu. Jadi gini, jadi dari jurnal yang saya baca di Diary Story ini, orang-orang yang meninggal itu kan jumlahnya banyak banget dan tidak mengenal ras, mau orang kaya, mau orang miskin, mau waktu itu istilahnya labor, kerja buruh gitu ya, terus bangsawan, akademisi, bahkan pendeta, biksu, biarawati itu meninggal semua. Akhirnya di situ ada krisis apa ya, placement dari peran-peran masyarakat, termasuk di gereja sebenarnya. Nah, di gereja ini itu banyak yang meninggal juga, termasuk pasturnya, biarawatinya, biksunya, dan semua pengurus dari gereja itu banyak yang meninggal. Sehingga gereja itu kekurangan orang gitu. Nah, padahal di zaman itu gereja itu punya fungsi untuk apa ya, dipercaya oleh semua orang di zaman itu untuk punya fungsi sosial, misalkan pendidikan, termasuk kesehatan juga. Jadi dokter itu terasosiasinya bukan sama rumah sakit tapi sama gereja, dan fungsi-fungsi lain yang sifatnya apa yang mengatur pemerintahan gitu. Makanya kan kalau teman-teman pernah tahu apa ya ceritanya Galileo Galilei gitu, dia kan dipenggal sama gereja kan sebenarnya. Itu karena memang gereja punya kontrol di zaman itu. Jadi pemerintahannya tuh berbasis agama ya, tanda kutip sebenarnya. Nah, ini logika yang sederhana banget sih yang sempat diterangkan juga di web ini gitu, bahwa ketika orang-orang yang banyak orang yang meninggal dan fungsinya adalah fungsi yang sentral, gereja itu fungsinya sentral, orang-orang akhirnya merekrut orang baru untuk mengurus gereja gitu, dan otomatis mereka juga ya yang penting ini segera diisi supaya fungsi sosialnya segera jalan. Akhirnya yang masuk ke dalam gereja itu bukan orang-orang yang dipilih dengan ketat seperti sebelumnya. Akhirnya orang-orang itu nyampur dari orang yang memang baik sampai orang yang oportunis, yang memang jahat, memang punya kepentingan seperti itu. Nah, dari sini akhirnya muncul semacam konflik ya di gereja, ada tanda kutip krisis kepercayaan gitu, karena orang baiknya banyak yang meninggal, yang yang pendeta aslinya itu ya bisa sedikit, banyak orang baru masuk yang dilatihnya juga dengan proses yang cukup cepat dan ya udah seadanya. Akhirnya ya di sana yang menguasai otomatis pelan-pelan ya si orang-orang baru yang kita tidak tahu kepentingannya ini gitu. Dan akhirnya gereja dikuasai oleh orang-orang yang punya konflik dan mereka berusaha memonopoli gereja dan sistem keagamaan yang ada di Italia waktu itu. Akhirnya banyak pihak yang dirugikan karena monopoli dari gereja. Salah satunya tuh semacam buruh lah ya, komunitas buruhnya di sana gitu. Nah, akhirnya muncul tuh
pergerakan kaum sekuler gitulah ya, dari para buruh ini yang salah satunya dipimpin oleh si Peta ini gitu. Nah, di sana akhirnya mulai ada krisis selain kepercayaan dan akhirnya mulai ada movement. Mereka juga mempertanyakan Tuhan di situ. Ini bukan untuk kita tiru lah ya sebenarnya, tapi di sini kita karena apa ya, gereja yang dianggap suci waktu itu yang memimpin semuanya, justru malah jadinya punya peran yang buruk dan akhirnya orang tidak percaya. Dan ketika tidak percaya sama gereja, otomatis orang mempertanyakan kok Tuhan gini banget ya gitu. Apakah benar gitu Tuhan membuat ini fix dan kita terima nasib aja gitu. Karena muncul gerakan-gerakan sekuler, muncul gerakan-gerakan yang sifatnya mengkritisi keberadaan gereja itu sendiri. Nah, dari situ ya akhirnya muncul ada dua kubu besar gitu sebenarnya. Kubu yang sifatnya mencoba kritis sama ya kubu yang agama yang berbasis agama tadi yang kebanyakan juga isinya memonopoli Italia sebenarnya. Dan orang-orang yang sekuler ini tadi ya akhirnya bergeraknya di bidang pendidikan, bergeraknya di bidang apa namanya untuk apa ya memperjuangkan hak-hak. Jadi muncullah orang-orang kaum kritis, muncul orang-orang yang sifatnya rasionalis, yang berusaha untuk memahami apa ya dunia itu cara kerjanya bagaimana. Emang benar ya kita harus mati dengan black death dan sebagainya karena ada apa ketidakpercayaan tadi sama gereja. Nah, yang jadi konflik berikutnya sebenarnya selain pihak gereja itu pihak bangsawan kan yang zaman itu juga memegang kuasa untuk tanah dan kepemilikan macam-macam. Ini salah satu ilustrasi. Ini sorry saya nggak menyantumkan siapa yang buat karena memang nggak ketemu siapa yang buat. Tapi ilustrasi ini tuh menunjukkan memang bangsawan itu juga apa ya mati di situ, mati apa ya dalam konflik, mati dalam Black Death itu sendiri kan ini juga era-era perang juga ya. Jadi bangsawan itu bangkrut di situ kondisinya. Bangsawan yang ngatur sawah dan tanah itu banyak yang meninggal. Terus pekerja-pekerjanya itu ya banyak yang meninggal dan banyak yang akan itu pergi dari kepengurusan lahan di bangsawan itu. Nah di situ muncul apa ya merchant. Merchant itu pedagang ya zaman itu pedagang yang memang mereka tahu ini ada peluang bisnis gitulah secara nggak langsung bahwa ini tanahnya aku beli murah karena memang si bangsawan ini nggak bisa nggak bisa mengurus dan nggak punya kemampuan untuk mengurus akhirnya dibeli tuh sama para merchant di situ. Nah akhirnya di sini malah yang bangsawan jadi miskin, yang merchant jadi bangsawan. Gitu. Jadi ada pergeseran ekonomi di situ juga gitu. Dan akhirnya ketika lahan itu banyak dikuasai oleh merchant ya akhirnya merchant ini juga apa sih istilahnya apa ya berusaha untuk menaikkan namanya gitu karena merchant ini tahu sebenarnya mereka itu bukan dari orang bangsawan dan mereka sekarang punya apa ya lahan jadi mereka harus menaikkan strata sosial mereka dengan berkomunitas gitu sebenarnya dia berkumpul dengan merchant-merchant lain dan sebagainya. Nah ini disinilah dimana peran seni muncul gitu. Jadi dari politik dan ekonomi seperti ini ternyata merchant-merchant ini sebelumnya juga apa ya berkomunikasi berjual beli itu ya dengan seni karena kita tahu dari yang tadi kan seni yang sudah terkontaminasi dengan apa ya romantisasi kematian itu jadi populer gitu di sini dan merchant itu memperjualbelikan lukisan-lukisan itu ke merchant lain ke orang-orang lain sehingga komunitas ini tuh komunitas merchant yang sekarang kaya ini mereka menggunakan art sebagai salah satu tools untuk menaikkan pamor mereka ke masyarakat sebenarnya. Nah di sini mulai bahwa merchant akhirnya meng-hire orang-orang yang sifatnya seniman dan juga orang-orang sekuler untuk apa ya Ini share screen-nya mati yuk. Iya, share screen-nya mati Mas. Mungkin bisa di share screen lagi. Masuk ya? Iya sudah Mas, sudah masuk. Oke, thank you. Sorry. Ya jadi akhirnya ya art itu jadi populer lah di sini kasarannya dan di sini mulai akhirnya karena tadi banyak orang-orang sekuler juga dan art ini jadi salah satu tools yang populer untuk menyalurkan komunikasi akhirnya ya di sini mulai muncul ilmu-ilmu tentang bagaimana caranya membaca art dan bagaimana art ini dirasionalisasi gitu karena tadi sifatnya
orang-orang sudah banyak rasionalisasi, ketemu art yang jadi alat tools. Akhirnya muncul nih pergerakan yang akhirnya mengantarkan ke 100 tahun kemudian itu Renaissance. Gitu. Jadi ada rasionalisasi seni di sini yang akhirnya digunakan untuk berbagai macam hal, baik seni sendiri maupun arsitektur. Gitu. Nah ini yang menarik dari cerita ini, ternyata Black Death itu mungkin nggak secara langsung ya memecahkan masalah arsitektur, tapi justru cukup fundamental, dia menyerang sisi filosofisnya. Gitu. Ya mungkin ini faktornya tapi banyak ya. Jadi kita tahu dari sini kasus ini aja perubahan zaman itu nggak cuma dari penyakit sebenarnya, tapi dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi keadaan sosial, banyak banget faktor. Terus kita geser ini, saya resultnya dari sektor Indonesia.org ya. Jadi mereka sedang kayak membahas tentang kolera gitu, salah satu penyakit yang waktu itu tahun 1900-an yang ada di Indonesia gitu. Nah kolera ini juga hits ya waktu itu karena di sini tuh ada ketidakadilan sih sebenarnya dari pemerintah Hindia Belanda ke masyarakat pribumi gitu. Jadi orang-orang yang permukiman Eropa itu dikasih akses yang baik, dikasih sanitasi yang bagus, yang orang-orang pribumi ini enggak gitu. Akhirnya mereka membuat sanitasinya itu ya dari bambu, dari dekat sama saluran penyerapan air bersihnya mereka gitu, sehingga air bersihnya aja terkontaminasi, dan mereka kan waktu itu juga berjualan air bersih ya. Jadi bayangin aja septic tank kalian itu bocor, terus kena ke tandon air bersih kalian gitu, terus itu dijual. Ya bayangin aja gimana nggak kena penyakit gitu ya. Nah akhirnya tapi mungkin karena itu mungkin kan orang-orang yang pribumi ini kan dulu buruhnya Belanda gitu ya. Kalau buruhnya pada mati kan Belandanya nggak bisa menjajah gitu. Jadi mereka juga ya baik tapi tetap jahat itu. Mereka bikin memperbaiki lah saluran sanitasinya mereka. Jadi diganti materialnya dari awalnya bambu yang rawan bocor ke beton. Sebenarnya bambu mungkin di zaman dulu rawan bocor karena mungkin belum ada sistem untuk ini pengawetan dan sebagainya gitu. Jadi bambu utuh dipotong gitu. Kalau sekarang kan beda ya. Tapi di zaman ini ada diganti beton supaya lebih rapat aja dan lebih sifatnya bisa tidak bocor gitu. Dan secara kota juga ya pemerintah Hindia Belanda memang ya mencoba untuk membagi saluran itu dengan adil supaya tidak terjadi pencemaran itu tadi. Nah, bergeser ke ke sisi dari tadi kan dari sisi sanitasi ya, dari sisi arsitekturalnya sebenarnya mereka juga dari pihak Hindia Belanda mungkin untuk pertama kalinya kan membuat rumah sakit yang ada di Indonesia. Salah satu rumah sakit pertama kan di daerah Jawa Tengah ya, saya lupa persisnya Semarang atau Jogja ya. Akhirnya kan muncul tuh jurusan kedokteran juga di UGM, salah satu awal-awalnya. Ya itu akhirnya berpengaruh ke bagaimana dibutuhkannya sebuah rumah sakit, dan program awal rumah sakit itu yang kiri ya, itu bukan rumah sakit yang sudah besar kayak sekarang gitu. Mungkin dulu cuma ada beberapa ruangan aja seperti ruang pasien, lobbynya untuk transaksi administrasi sama bangsal aja gitu sebenarnya. Tapi kemudian karena berkembang juga ya teknologi dan sebagainya di tahun-tahun ini tahun 1900-an juga pasian itu ada jalur sirkulasinya mulai lebih kompleks. Kalau dilihat yang kiri kita bisa lihat jalur sirkulasi utamanya dibagi dua. Jadi yang satunya itu yang untuk kaum dari permukiman Eropa, yang satu dari penjajah lah ya. Yang satunya itu buat pribumi gitu, yang otomatis pribumi juga lack of facility sebenarnya di sini. Nah, ini mungkin wajah kesehatan, wajah rumah sakit awal-awal gitu. Yang atas itu sanatorium. Sanatorium itu mungkin kalau teman-teman yang lupa ya, itu pengobatan untuk TBC. Jadi makanya dia butuh jendela-jendela dan sebagainya. Dan itu rumah sakit yang di Bogor, mereka ya sangat formal banget ya. Dia bukan kurang mengeksplorasi aspek, tapi butuhnya itu memang. Gitu. Jadi ya memang rumah sakit akan lebih ke sisi fungsional pasti gitu. Karena memang dari sisi kesehatan kita butuhnya itu, bukan estetika kan. Nah ini kita geser lagi ke era mungkin mundur ya ke 100 tahun sebelumnya, yaitu era modern. Jadi ini saya juga baru tahu sih kemarin waktu mengikuti salah satu talk modernisme, modernitas itu 3 hal yang berbeda sebenarnya. Cuman di sini saya nggak bahas itu karena jujur saya bukan ahli dari
sejarah. Jadi saya asumsikan saya pakai istilah modern aja biar saya juga agak mudah. Jadi teman-teman nanti kalau mau memahami lebih lanjut mungkin bisa cari sendiri ya. Jadi di era modern itu kalau teman-teman tahu mungkin kita sangat kenal dengan istilah apa ya, form follow function atau fungsionalitas gitu ya. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu dari sisi kesehatan. Karena karena di zaman ini sebenarnya orang-orang juga punya satu wabah itu yaitu TBC. Nah, kalau kita tahu sebenarnya modern yang zaman dulu sama yang kita pahami sekarang itu berbeda sih. Modern yang zaman dulu itu memang identik banget sama kapitalisme. Saya nggak akan bahas juga kapitalisme secara detail itu bagaimana karena itu bukan ranah saya. Tapi kapitalisme di zaman dulu itu simply bukan masalah ekonomi untuk muter uang ya, tapi zaman dulu itu adalah mass production gitu. Jadi ya sesuai dengan namanya kapital, dia punya satu pusat gitu untuk mengatur standar produksi dan orang-orang itu berlomba sih. Orang itu menggunakan standar itu untuk berproduksi sesuatu sebanyak mungkin sebenarnya. Nah, dengan banyaknya produksi itu kan memang untuk dikejar karena ini zaman perang ya. Jadi segera membangun, segera produksi sebanyak-banyaknya. Dan program yang ada di tahun-tahun ini itu kalau nggak salah namanya itu urban renewal. Jadi memang pasca ini kan daerah zaman-zaman PD1 gitu ya. Jadi memang produksi sebanyak-banyaknya, kembali bangkit secepat-cepatnya. Dan salah satu yang memang menggunakan istilah ini tuh ya si Adam Smith di bukunya Wealth of Nation ini. Saya nggak baca keseluruhan, cuma baca beberapa page saja, cuman menunjukin kalau mau baca sumber tentang modernisme dan kapitalisme di awal itu. Nah, dan dari saya pakai bahas modernisme ini dari sumber yang di bawah tuh, Margaret Campbell dari jurnalnya dia. Jadi modernisme itu di bacaannya dia memang adalah sebuah reaksi gitu ya dari culture sebenarnya yang akhirnya membebaskan aspek itu ke arah mana gitu, karena memang eranya berganti dari era di mana benda-benda itu dibuat oleh tangan manusia, sekarang dibuat oleh mesin, sehingga standarnya bisa sama, kecepatannya bisa bertambah, produksinya bisa bertambah juga gitu. Jadi ada dari mass production, dari main mesin ini ada sifat efisiensi yang akhirnya tanda kutip tertanam ke dalam produksi modernisme gitu sebenarnya. Jadi memang prinsip-prinsip ini yang akhirnya mendorong tentang fungsionalisme, efisien itu ya karena memang butuhnya ini memang di zaman. Nah, ini yang mau saya bahas gitu tentang modern, ternyata dia tuh sangat terpengaruhi oleh yang namanya tuberkulosis atau TBC ya kalau di kita gitu. Dan yang menarik dari sini tuh sebenarnya dia itu punya sisi culture yang cukup cukup gelap gitu ya, karena dianggapnya tuh orang yang punya TBC dulu tuh orang dari kalangan yang tidak mampu, akhirnya dijauhi, bahkan mungkin terpinggirkan gitulah. Dan bangsawan ini dianggapnya nggak bakal kena TBC, tapi pada akhirnya ternyata enggak gitu, karena TBC menularnya bukan karena cuma kumuh gitu, tapi ternyata dia bisa menularnya mungkin sama ya kayak COVID lewat lewat cairan yang keluar dari mulut kita atau dari hidung kita gitu. Dan akhirnya juga para bangsawan ini ya kena semua gitu. Nah, dari sini mungkin akhirnya karena mereka punya uang ya, akhirnya mungkin muncul gitu ya upaya-upaya secara fisik yang dilakukan supaya TBC ini mulai tereduksi sebenarnya. Karena memang di zaman ini belum ada teknologi kayak radiologi atau mungkin kayak alat ronsen atau mungkin alat periksa. Bahkan antibiotik pertama itu ditemukan 1928 dan diproduksi massal tahun 1950. Jadi satu-satunya cara supaya mereka survive itu ya membuat intervensi fisik, nggak bisa pakai mengandalkan vaksin dan sebagainya, karena memang waktu itu belum ada teknologi seperti itu. Nah, ini salah satu rumah yang cukup terkenal juga sih, memantik dari jurnal ini bahwa ternyata ada prinsip-prinsip higienis style gitu ya yang dirumuskan bersama oleh para arsitek konstruksi dan para dokter di zaman ini gitu. Ini salah satu rumah Stanbridge karyanya itu Harlan, yang kliennya tuh namanya Sir Arthur Bliss ya, bangsawan ya kita lihat. Dan
ada konsep-konsep yang memang ternyata diterapkan gitu di era-era modern. Mungkin kalau teman-teman lihat sekilas tanpa ada tagline apapun dari slide ini, kita bisa tahu kalau oke, ini bangunannya modern banget gitu. Karena minimalis, tidak ada ornamen, less is more dan seterusnya ya. Tapi sebenarnya ada prinsip-prinsip yang tertanam gitu di sini. Kita bisa lihat dia punya jendela yang besar, bukaan yang banyak, atap datar, warnanya putih sebenarnya. Itu dari sisi kesehatan ternyata ada studi dan ada perjalanan perjalanan tali ini tuh ada gitu sih. Ini juga salah satu yang strategi yang akhirnya juga hidup di era modern. Ini sanatorium karyanya Alvar Aalto. Jadi dulu tuh juga ada istilahnya sanatorium movement karena memang TBC ya. Juga ada strategi-strategi seperti balkon, terus koridor yang tertutup, garden yang terlindungi dan sebagainya gitu. Ini awal aja pembukaan bagaimana ternyata era modern itu tidak hanya memikirkan itu, tapi elemen-elemen arsitektur ini dipikirkan semua. Dan ini juga salah satu experimental housing di Jerman, di Stuttgart tepatnya, bahwa ini web housing. Jadi bahwa era modern ini juga di preserve gitu ya di perumahan ini untuk dilihat bagaimana perkembangannya, dan kita bisa lihat sekali lagi warnanya putih atau daftar, dan juga dia punya teras atau window yang besar. Ini sebenarnya ada ceritanya. Nah, jadi awalnya itu memang salah satu yang kenapa kok era modern itu akhirnya meluas kemana-mana, karena memang orang-orangnya kan asalnya sebenarnya dari satu lingkup yang sama ya, dari Jerman, dari Eropa gitu. Jadi arsitek-arsitek ini semuanya istilahnya kayak terusir gitu ya dari Jerman, dan akhirnya pergi ke seluruh dunia, ke Australia, ke Britania Raya, ke Prancis, ke manapun gitu. Akhirnya memang era modern ini istilahnya tersebar gitu di sini. Dan ini mungkin strategi ya yang digunakan oleh berbagai arsitek gitu untuk melihat bagaimana ini bekerja sebenarnya. Jadi ada sebuah prinsip tentang udara, bukaan dan cahaya yang memang secara health gitu menurut jurnal ini gitu memang diperlukan untuk orang-orang yang menderita TBC gitu, karena orang-orang yang menderita TBC ini kan sebenarnya bisa dibilang sumpek gitu ya di pernapasannya mereka, sehingga mereka memang butuh udara yang luas, butuh diletakkan di tempat yang jauh dari kota seperti gunung ataupun pantai, dan butuh untuk terpapar sinar matahari supaya vitamin D dan sebagainya itu rise gitu ya sebenarnya. Intervensi fisik seperti ada atap datar, bukaan yang luas, warna putih ini untuk menunjang aktivitas itu tadi sebenarnya. Nah, ini juga salah satu ceritanya flat roof. Jadi mungkin teman-teman tahunya kalau di Indonesia kan kita tahunya ya atap segitiga pelana ataupun perisai ya. Kalau di luar negeri kan kita tahunya flat roof. Tapi sejarahnya gimana sih sebenarnya? Jadi dulu sebenarnya awalnya mereka juga menggunakan atap perisai. Ini kasusnya itu di Swiss, di Davos nama kotanya. Jadi kejadiannya itu lucu bahwa mereka itu di kota itu tuh sedang banyak liburan. Kemudian karena banyak liburan, akhirnya orang-orang kan mengintervensi jalan-jalan dan jalan-jalan di pinggir rumah-rumah gitulah ya istilahnya. Nah, kebetulan itu kan sedang musim dingin, sehingga es yang ada di atap itu turun ke bawah, jatuh gitu istilahnya. Nah, dari situ kan muncul kecelakaan ya, sehingga mereka berusaha menemukan sebuah solusi bagaimana es itu ketika liburan orang berkunjung tidak jatuh gitu. Akhirnya muncul solusi untuk atap datar dan esnya itu dimasukin lewat tengah gitu. Jadi ada semacam talang gitu ya, talang atau gutter yang memang lewat tengah bangunan untuk masuk langsung ke bawah gitu. Jadi nggak dibuang keluar, dan muncul sistem parapet dan sebagainya untuk bikin supaya atap datar ini menampung salju, bukan untuk membuangnya langsung. Dan ini salah satu dikonstruksi oleh Samuel Basler malahan. Jadi justru penemunya ini bukan arsitek secara langsung ya, tapi malah orang yang berkutat dikonstruksi. Jadi satu masa itu nggak bisa sih dipengaruhi oleh arsitek doang sebenarnya. Nah, ini juga kalau misalkan kita lihat karyanya Le Corbusier, Villa Savoy, mungkin kalau kita lihat sekilas ya ini kan ikonnya dari modernisme gitu ya. Tapi kalau dilihat dari segi kapan dan menurut ceritanya si Le Corbusier sendiri yang dalam jurnal ini, dia ini sedang sedang
mereka ulang proporsi dari Pantheon. Dan akhirnya saya nggak tahu gimana proses detailnya, tapi akhirnya jadi ini gitu. Dan karena si Le Corbusier ini juga dari Swiss sebenarnya, jadi makanya pemahaman tentang atap datar tadi itu dipakai di sini. Nah, lucunya akhirnya saya nggak tahu sih sebenarnya apakah ini sengaja atau tidak ya, tapi secara nggak langsung atap datar ini kan bisa dipakai oleh manusia untuk beraktivitas gitu. Akhirnya ada sebuah budaya gitu bahwa di masa TBC ini orang akhirnya berjemur di atap datar itu gitu. Bahkan ada yang roof gardening juga, ada yang menjemur pakaian juga di sana. Jadi karena atap datar ini yang awalnya fungsinya itu sangat fungsional, karena masalah kecelakaan ditimpa oleh es, ini malah jadi salah satu solusi untuk sunbathing dan aktivitas outdoor di dalam bangunan. Maksudnya masih di bangunan ya, dia nggak keluar dari bangunan. Ini flat. Oke, ya untuk berikutnya ini salah satu juga yaitu balkon dan teras ya, yang menjadi salah satu bahasa arsitektur yang ada di modernisme. Tapi ceritanya itu juga tidak serta-merta sih. Jadi karena memang ada penelitian tadi di awal kan tentang kebutuhan untuk TBC itu harus terbuka, orang baru menciptakan bagaimana caranya supaya udara masuk ke dalam bangunan tanpa dia keluar. Ya salah satunya mungkin ada yang namanya balkon ini. Tapi balkon itu dulu nggak langsung pertama keluar balkon, tapi jendela dulu ceritanya. Nah, di sini ada salah satu arsitek namanya Barry Parker, itu punya usulan gimana kalau kita bikin tempat tidurnya tuh dekat jendela, biar orang segar dan langsung tidurnya tuh dekat dengan udara luar. Tapi masalahnya satu, kambias itu akhirnya. Dan akhirnya muncul salah satu solusi lagi, itu dari Richard Neutra tentang membuat balkon. Tapi di sini bisa dilihat balkonnya ini masih keluar ruangan gitu ya. Jadi kalau misalkan dilihat, balkonnya tuh nggak di dalam bangunan gitu ya. Jadi dia jadi sosoran keluar. Gitu. Di sini sebenarnya nanti akhirnya ada masalah lagi. Jadi masih berevolusi sebenarnya. Kemudian masih ada lagi perubahan tentang teknologi jendela dan juga pintu. Jadi di sini mulai juga bermunculan teknologi folding door gitu, karena supaya lebih fleksibel dan bisa sewaktu-waktu terbuka dengan luar, sewaktu-waktu bisa ditutup. Karena kalau pintu biasa kan dia tidak bisa luas ya membukanya, tapi kalau folding door dia bisa punya space yang cukup luas tapi efisien untuk menyimpan pintunya itu sendiri. Dia terus berevolusi dan akhirnya di yang kiri kita lihat di bangunan Villa Merula di Swiss di Davos, sebenarnya kan itu kayak ada tambahan balkon gitu ya, tapi permasalahannya di situ adalah ternyata ya kalau balkon di luar gitu kan dia cenderungnya kotor, kemudian dia akhirnya menciptakan sebuah outdoor space yang akhirnya nggak terpakai, tidak efisien karena kotor itu tadi kan, itu malah jadi penyakit dan sebagainya. Akhirnya dia punya akhirnya muncul lagi sebuah solusi di Edinburgh, bagaimana kalau balkon itu dimasukkan ke dalam bangunan, jadi ya ada sosorannya gitu lah kalau kita lihat gambarnya. Nah ini akhirnya mungkin jadi balkon-balkon yang sering bermunculan di bangunan-bangunan modern gitu, karena ada proses untuk evaluasi dan seterusnya. Terus ini juga ada evolusi juga tentang summer house. Mungkin teman-teman yang sering lihat film juga pasti ada ya rumah bangsawan itu, terus di tengah-tengahnya itu kayak ada tea house gitu. Ini salah satu ilustrasinya. Tapi di masa ini juga ada redefinisi gitu ya, karena TBC ini kan sebenarnya karena rumah sakit juga penuh, sama sih seperti sekarang rumah sakit penuh, butuh isolasi mandiri, akhirnya dia membutuhkan sebuah separasi ruang antara rumah utamanya sama satu bangunan di dalam rumah itu yang memang digunakan untuk rehabilitasi. Dan kalau di zaman dulu ya menggunakannya summer house ini gitu, atau tea house. Tapi karena memang nggak semua orang punya seperti itu, muncul fabrikasi-fabrikasi yang sifatnya di luar site untuk membuat rumah kecil yang memang digunakan untuk rehab di luar rumah utama sendiri. Kalau dari arsitektur Indonesia, dia mengistilahkannya namanya sikrum. Jadi sebuah ruang yang memang dilepaskan dari bangunan utamanya untuk rehabilitasi. Dan yang terakhir juga ternyata nggak cuma ada bangunan tambahan, balkon, flat roof, warna cat yang putih itu kan supaya cahaya mantul dan seterusnya. Teknologi juga berkembang di interior ternyata, yaitu di bangku gitu ya. Jadi karena memang itu dibutuhkan untuk bangku untuk tidur, istirahat dan juga relaksasi, akhirnya
bangku itu bertransformasi gitu ya. Jadi dari kursi yang biasa sampai akhirnya jadi kursi yang sifatnya kita bisa santai gitu di sambil duduk. Nah, di sini juga muncul beberapa perkembangan gitu. Salah satunya namanya scroll chair dari desainnya overall tuh. Ini juga salah satu aspek yang berpengaruh ya. Itu dia punya konsep yang awalnya itu yang di kiri itu kursi tidur yang biasa, tapi di Finlandia ternyata waktu berjemurnya itu nggak bisa lama-lama karena masalah iklim. Akhirnya dia punya konsep scroll chair di mana chair-nya itu bisa dilipat gitu ya, digulung, terus dipindahkan kemana aja sesuai dengan storage room-nya gitu. Sehingga ini menjadi cukup efisien dan akhirnya muncul sebuah chair baru gitu untuk rehab dan untuk aktivitas. Ini juga dari Le Corbusier juga akhirnya menggunakan bahan yang lain karena tadi kan bahannya kayu dan kalau kayu itu sebenarnya rawan untuk tertempel macam-macam. Akhirnya dia butuh metal yang istilahnya lebih sifatnya lebih bisa dibersihkan, gampang dibersihkan, lebih higienis dan bentuknya juga berkembang gitu. Yang awalnya cuma datar, sekarang bentuknya itu seperti sesuai sama punggung kita gitu. Jadi lebih nyaman, lebih bisa rileks dan lebih bisa cepat sembuh gitu kan. Dan kalau sekarang mungkin metal ini juga tidak dianjurkan, orang lebih prefer untuk plastik ya karena itu lebih higienis dan lebih murah. Dan kalau kita sudah belajar sejarah panjang tadi, banyak hal yang sebenarnya terjadi dari sisi filosofis, sisi kota, sisi sanitasi, bahkan sampai ke sisi yang kayak elemental arsitekturnya, bahkan tipologinya itu sendiri. Di sini saya mencoba untuk manasin teman-teman aja ya, karena saya harap khususnya dari teman-teman ya, kita kan sekarang di rumah nih, dan kalau di rumah apalagi mungkin teman-teman WFH atau teman-teman yang sedang kerja ya messy gitulah tempatnya, berantakan, dan ya akhirnya aktivitas di rumah itu jadi campur aduk jadi satu gitu sebenarnya. Mungkin apakah benar gitu ketika memang rumah akhirnya difungsikan lain, maksudnya ketika bumi ini menjadi domestik gitu, sifatnya lebih ke arah lokal, apakah rumah kita itu nanti memang adalah kombinasi dari berbagai macam tipologi arsitektur, nah hanya tempat istirahat aja, tapi tempat kerja, tempat gym, dan apapun itu mungkin. Atau mungkin jadi seperti ini di bahwa kita nggak bisa lagi menghirup udara bebas secara enak gitu ya. Mungkin kita harus ada di dalam ruangan kaca gitu yang kecil untuk berinteraksi, dan ya akhirnya jadi kondisi yang seperti ini. Atau mungkin kayak SpongeBob yang mampir ke rumahnya Sandy gitu, yang dia harus pakai kaca astronot itu masuk ke dalam rumah Sandy, karena kalau di sini kan ceritanya air sama udara ya, tapi kalau di kita udara bersih, udara kotor gitu. Apakah kita akan jadi seperti ini? Atau mungkin kayak Tintin gitu, malahan kita harus jalan-jalan itu pakai baju astronot gitu kemana-mana, dan apakah iya gitu nanti malah akhirnya masker itu jadi fashion gitu, ya nggak tahu juga ya gitu sebenarnya. Dan mungkin ini salah satu juga fenomena yang sebenarnya sedang ada dan mungkin akan, setahu saya ya mungkin akan jadi salah satu solusi gitu, bahwa akan banyak semacam penambahan tipologi. Jadi tipologi mungkin tidak akan dirancang fix, tapi akan dirancang untuk terus berkembang dan akan ada tambahan-tambahan seperti ini gitu. Jadi akan ada modulor-modulor yang memang bisa dipasang dan dilepas itu mungkin dari tipologinya. Mungkin seperti ini ilustrasinya. Dan akhirnya dia bisa dikonstruk dengan berbagai macam bentuk gitu ya, mungkin seperti ini gitu. Atau mungkin ruang-ruang itu harus lebih fleksibel ya. Ini salah satu kalau nggak salah sih GOR ya yang ada di Jakarta, kemudian dia akhirnya dialihfungsikan untuk tempat-tempat tinggal orang-orang tuna wisma, dan ini nanti seperti ini juga gitu ya. Ini saya ngambil dari itu softnya. Jadi apakah nanti memang tipologi itu nggak akan pernah dirancang untuk fix lagi gitu, akan dipaksa untuk berubah ya, seperti ini ilustrasinya, dia akan berubah sesuai kebutuhan dan seterusnya gitu. Apakah mungkin nanti ya kita juga bisa, jadi kita akan mendesain dengan memanfaatkan ya social distancing itu gitu, bahkan kita harus mengukur dulu jarak 2 meter baru ada tempat duduk, karena mencetnya itu nggak lagi langsung jadi, tapi repot lah intinya. Apakah nanti kita akan kayak gini gitu, atau mungkin kita harus melakukan iterasi seperti ini juga gitu, ketika menyusun supaya lebih efisien tapi tetap punya jarak, karena tipologinya dari yang tadi kotak akhirnya berubah dengan grid atau aksis-aksis yang berbicara tentang distancing seperti ini gitu.
Atau mungkin nanti kita akan semakin mager, terus habis itu semua akan diantar sama drone, terus nanti akan ada drone tower, kita juga nggak tahu, mungkin akan seperti ini gitu. Kita akan jadi berbasis teknologi, dan ini yang salah satu filosofi yang saya bicarakan di awal gitu. Ini apakah kita benar akan ada filosofi baru gitu ya. Jadi dari buku ini buku baru banget tahun 2020 keluar, dan memang dirilis sama saya bacanya juga Pak Zizek lah ya. Pak Zizek ini maunya di bukunya ini tertulis bahwa kapitalisme yang sekarang yang memvalue tentang uang, memvalue tentang ekonomi itu udah nggak bisa relevan gitu, karena ketika kita berorientasi dengan itu, semua negara di dunia sekarang sedang roboh ekonominya gitu. Apakah cara berpikir tentang kapitalismenya salah, atau harus ada sistem baru yang emang harus dipropos itu. Kalau di sini dia bilang satu aliran sih sebenarnya yang kayaknya berbahaya kalau disebutkan, jadi saya nggak prefer untuk nyebutin. Yang jelas dia propose dia menolak kapitalisme dan menginginkan sistem yang baru sebenarnya, yang sifatnya lebih bergotong royong lah intinya. Dan ini saya juga berspekulasi sendiri ya sebenarnya. Kalau misalkan memang nanti kita nggak akan bisa kemana-mana, jangan-jangan memang kita butuh sebuah komunitas yang lokal yang memang bisa mensupport semua kebutuhan kita gitu. Ini salah satu kampanye dari wali kota di Prancis, di Paris kalau nggak salah. Itu tentang 15 minutes city. Kalau misalkan di Melbourne itu namanya 20 minute city, kalau di Copenhagen juga 20 minute city. Jadi intinya komunitas itu akan bergerak lokal, semuanya akan ada di situ, dia nggak perlu ekspor kemana-mana, terus food production itu akan ada di sini gitu. Ini juga salah satu hal yang jadi krisis di China ya, karena di China kan kota industri, negara industri, semua produksi industri dari dunia di sana. Tapi akhirnya orang-orang itu bergerak ke kota, akhirnya yang di lapangan di agriculture-nya itu kurang gitu. Makanya China sering import bahan-bahan makanan karena memang dia fokusnya industri dan produksinya berkurang. Nah, apakah nanti negara-negara lain juga akan punya food production sendiri gitu supaya negaranya itu jadi lebih mandiri, dan akhirnya dia hybrid sama arsitektur karena nggak ada lahan. Misalkan ini salah satu contoh desain dari di Paris ya, saya lupa yang desain ini siapa, tapi ya dia kombinasi gitu antara arsitektur sama pertanian untuk ya supaya dia bisa hidup sendiri sebenarnya intinya. Atau ini seperti desainnya salah satu arsitek Instagram terkenal itu, Respect, yang memang si food production-nya itu dimasukkan memang ke bangunan gitu, dan akhirnya terpaksa vertikal karena bangunan lahan. Apakah nanti akan jadi seperti ini gitu? Atau mungkin ini salah satu ide yang saya jujur terinspirasi sama teman-teman yang dari Pavilion Biennale Indonesia yang 2020. Ini kalau ada UNED mungkin atau Mas Randy kalau nonton ya, saya nggak lihat itunya. Saya terinspirasi sama narasi kalian sebenarnya. Jadi di Bali itu ada aktivitas ya namanya ngaben, dan di ngaben itu ternyata kan cara bekerjanya mereka itu adalah untuk memproduksi satu item konstruksi gitu ya, konstruksi badai waktu itu. Itu ada modulnya, ada standarnya, terus semua orang mengerjakan itu per rumah per orang gitu mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi di situ justru ada prinsip kapitalisme dengan rasa yang berbeda gitu sebenarnya. Karena di situ orang-orang berusaha untuk mass production sesuatu yang sama ukurannya, bisa dipakai untuk tertentu tapi gotong royong gitu. Apakah jangan-jangan nanti filosofi ini yang bahkan kita pakai nantinya gitu, untuk hidup? Karena bayangkan aja satu komunitas bikin bareng-bareng alat ini doang, satu komunitas bikin bareng-bareng alat ini doang, terus tuker aja gitu. Jadi produknya benar-benar sebenarnya. Jadi akan ada satu grup yang memang nanti transaksinya lebih efisien untuk barang-barang gitu. Dan akhirnya kalau misalkan arsitektur diciptakan dengan satu modul aja, tiap orang bikin bareng-bareng, jangan-jangan arsitekturnya nanti akan punya standar tertentu seperti ini. Terus akhirnya satu modul itu bisa dipakai apa aja ya, supaya efisien, supaya bisa makan juga, supaya karena kebutuhannya lokal, akhirnya muncul barang-barang yang sama seperti ini gitu jadinya. Ya, dan memang sebenarnya ini menurut saya possible untuk dilakukan karena bisa disimulasi ya. Satu benda yang sama itu kan mudah banget kalau disimulasi secara komputasi sebenarnya. Ini mungkin apakah arsitektur akan jadi seperti ini karena ini untuk mempercepat produksi, dan memang supaya orang nggak perlu lagi import material dari luar. Akhirnya ya udah lokal itu sendiri yang produksi materialnya, yang mungkin nanti itu yang akan dijual atau bagaimana, saya juga nggak paham ya secara mikro secara makronya bagaimana gitu. Dan
saya mikir justru ide ini sih yang sebenarnya efisien ya untuk kota sekarang gitu, karena kalau misalkan satu wilayah itu dia sudah punya semuanya, kayaknya kita enak gitu, udah lebih independen, tidak bergantung sama yang lain, dan apa ya, relatif aman lah untuk keluar untuk beli sesuatu seperti itu. Ini sudah diterapkan ya di Melbourne sama di Copenhagen itu sebenarnya, dan dua kota itu kayaknya adalah kota yang relatif aman sekarang untuk COVID yang meskipun ada sih. Dan apakah nanti akan se-distopia ini gitu, apa kita akan selalu tertutup seperti ini dan akhirnya apa nggak ada lagi rusuh-rusuh yang seperti di kanan ya. Kalau yang rusuh-rusuh itu mungkin yang kita kangenin sekarang untuk kumpul bareng-bareng. Tapi apakah nanti kita akan terjebak dalam bubble kita di masa depan? Ini mungkin yang apakah benar teman-teman seperti ini gitu pertanyaan saya gitu. Menurut kalian gimana? Gitu sih. Thank you. Oke, udah. Saya kembalikan ke Ayu. Oke, udah ya Mas Gilang. Oke, makasih. Nah, mungkin kita langsung aja ke sesi selanjutnya itu diskusi. Mungkin dari teman-teman tadi kan udah dipaparin oleh Mas Gilang sebagai pemantik tentang sekilas sejarah tentang bagaimana suatu pandemi, suatu pandemi dan bagaimana arsitektur mencoba merespon. Mungkin dari teman-teman, dari partisipan ada yang mencoba untuk bertanya kepada pemateri ataupun memberikan insight. Dipersilakan. Oke, ini ada satu, Mas Lalu Fatih. Raisen. Mungkin bisa Mas Lalu Fatih. Ya. Ini nggak pakai termin, biasa kan 3 orang. Oh, nggak usah langsung. Ya, nggak apa-apa. Ya, kenalin mungkin ada yang belum kenal, saya Lalu. Mungkin tadi aku kalau misalnya lihat secara garis besar sih ya, respon yang misalkan dari Black Death yang dari pertama diterangin soal sepertiga orang Eropa meninggal, terus kemudian masuk ke bagian tuberkulosis, respon orang-orang bagaimana supaya tidak terjadi penyebaran lebih lanjut soal tuberkulosis. Terus kemudian sekarang respon orang-orang soal bagaimana supaya tidak ada penyebaran lebih lanjut soal COVID. Tapi kalau misalkan aku simpulin sebenarnya mungkin misal contoh gini, yang tuberkulosis itu kan dia penyakitnya meluas, terus kemudian dia merespon dengan elemen-elemen arsitektur, terus ternyata elemen-elemen arsitektur tersebut akhirnya menjadi sesuatu yang diterapkan oleh semua orang, bahkan ketika tuberkulosisnya sudah mereda. Nah, sejujurnya kalau misalkan aku coba kaitin apakah COVID ini akan seperti kasus di tuberkulosis itu, di mana ketika ada satu elemen arsitektur yang kemudian berubah dan kemudian setelah COVID ini elemen tersebut akan berlanjut, sejujurnya aku meragukan itu ya, karena posisinya yang akan berubah ke depannya adalah menurutku adalah bagaimana orang akhirnya merespon soal sebutnya apa ya, ketergantungan ini misalnya kan ketika satu orang bergantung dengan orang lain, maka apa yang terjadi ketika ketergantungan itu terputus oleh yang disebut sekarang distancing ini. Nah, jadi yang aku lihat akhirnya yang akan berubah pertama kali adalah behavior-nya dibandingkan dengan efek lebih lanjut untuk mencegah penyakit tersebut. Paham nggak maksudnya gimana? Paham. Nah, jadi aku melihat kalau misalkan tadi Mas Gilang mencoba apakah nanti akan berubah menjadi orang itu lebih yang 20 minutes tahun, terus kemudian ada yang produksi ini dalam satu bangunan. Aku melihatnya lebih jauh adalah yang pertama kali berubah adalah behavior-nya dulu, yang dimana behavior itu baru bisa kita lihat setelah COVID ini selesai. Jadi mungkin prediksi-prediksi itu baru bakal muncul setelah COVID ini mereda, baru akhirnya prediksi arsitektur itu muncul setelah itu. Aku ngeliat gitu sih. Ya. Mungkin insight dari aku gitu.
Ini aku tanggepin apa gimana? Yuk. Boleh kalau mau menanggapin langsung, Oke, tidak ya. apa-apa. Ya, oke lu. Ya sebenarnya apa ya? Ya setuju sih. Maksudnya tadi aku udah step di awal ya, maksudnya di awal presentasi saya bilang bahwa ini terlalu dini banget gitu loh untuk kita prediksi apapun sebenarnya gitu. Karena yang kita bisa baca adalah fenomenanya sebenarnya, dan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang kan ya salah satunya kayak kita sekarang digital culture, kemudian apa namanya ada perluasan ya istilahnya, perluasan dari elemen-elemen arsitektur yang ada di kota dan sebagainya gitu, dan mungkin ada intervensi ke space yang lain lah dan seterusnya gitu. Saya setuju sebenarnya secara overall memang iya kayaknya kita terlalu dini gitu. Tapi di sini memang ada hal yang harus kita perhatikan bahwa melakukan prediksi itu juga penting gitu, menurutku ya. Karena pelajaran dari era-era sebelumnya tadi gitu, tidak melakukan prediksi atau tidak melakukan pembacaan yang ada sekarang itu membuat banyak orang tidak survive gitu. Ya satu contoh singkatnya mungkin waktu awal-awal Wuhan outbreak pertama gitu ya, orang-orang nggak melakukan prediksi apapun, tiba-tiba outbreak terus ya udah nggak ada kebijakan yang dirilis apapun, akhirnya ya udah dia menyebar ke seluruh dunia gitu. Itu konteksnya tapi dalam sektor ekonomi ya, dan aku juga sadar penuh sih kalau misalkan kita ngomong di sektor efeknya tuh agak terakhir gitu ya mungkin ya. Jadi setelah biar kamu ini juga dikutip sama ini sih dari Omah Library kalau nggak salah. Satu hal yang akan berubah pasti itu adalah behaviornya dulu. Behaviornya akan mungkin bisa menetap atau mungkin bahkan bisa berubah total atau mungkin balik ke semula. Itu faktornya kan banyak ya, faktor politik, faktor kondisi ekonomi, kondisi negara, kondisi kebijakan dan apapun itu. Karena kita tahu kalau dari Black Death tadi untuk orang bisa berpikir kritis itu doktrinnya banyak dulu gitu. Harus ada pemberontakan di gereja dulu lah, harus ada korupsi dulu lah, harus ada bangsawannya bangkrut lah gitu. Baru oh iya kita harus renaissance itu baru kayak gitu kan. Itu jangka panjang banget sih. Aku setuju sebenarnya. Tapi emang ada perlu yang di highlight bahwa behavior ini harus kita prediksi sih. Itu menurutku gitu, karena dengan kita bisa memprediksi behavior yang terjadi, mungkin kita bisa punya usulan-usulan yang juga bisa membantu komunitas sih. Jadi ini yang aku setuju sama Lalu gitu di faktor behaviornya. Di Omah Library juga mengutip ini kok. Behavior itu hal pertama yang akan berubah dari tahun. Itu sih. Ternyata yang nulis di Omah Library ternyata aku. Oh iya? Enggak, bercanda. Sorry. Monggo yang lain, monggo. Udah, dari Mas Lalu udah. Apa dari partisipan yang lain ada yang mau berpendapat lagi? Ataupun bertanya? Dipersilahkan. Oke. Ini ada dari Raihana Hutami. Waduh. Silakan. Waduh. Ampun. Hai, Lang. Halo, anak JPI. Hey. Nggak, pengen ini aja sih. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raihana, temannya Gilang. Tadi tertarik banget sama yang Gilang sempat mention 15 Minute City ya, di Paris. Nah, kalau misalkan yang perkembangan, yang setahu aku nih ya, kalau selama di masa pandemi ini ada behavior yang unik yang muncul di negara-negara, terutama negara-negara di Eropa itu, malah mereka semakin banyak yang pakai jalan kaki atau pakai sepeda. Jadi justru bukannya malah makin tertutup, di kenyataannya malah orang-orang karena tadi itu semakin lokal, karena aksesnya semakin terbatas untuk ke tempat-tempat yang jauh, jadi mereka lebih prefer untuk hiburannya adalah dengan jalan kaki, dengan bersepeda, sehingga infrastruktur yang kemudian butuh dikembangkan adalah ya pedestrian wall kayak gitu, trotoar, jalur-jalur sepeda kayak gitu. Nah, sama mungkin kalau menurutku selain dari localizing
servicesnya itu mungkin memang penting sih dari bangunan-bangunan yang tipologinya tuh jadi semakin ini ya, makin mixed use, terus density-nya juga lebih diatur. Jadi semua orang memang bisa beraktivitas di satu area aja untuk nggak nyebar. Halo? Ya, oke. Oh iya ya. Dengar. Nah, terus tadi inilah mau tanya, kan tadi sempat mention juga tentang yang gimana bangunan-bangunan harus lebih fleksibel ya. Yes. Nah, kalau misalkan dengan bangunan-bangunan yang sudah ada nih, kira-kira perubahan fungsinya yang bisa mudah dilakukan tuh contohnya apa aja ya yang bisa lebih praktikal gitu. Kalau tadi mungkin bicara untuk jauh ke depan, tapi untuk yang sudah ada sekarang tuh kira-kira menurut kamu yang urgent dan bisa dilakukan dengan mudah tuh contohnya seperti apa? Terima kasih. Halo ya. Langsung Mungkin Mas Gilang langsung menanggapi atau nggak apa-apa? Nanti juga barangkali ada partisipan lain yang juga ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Raihana juga tidak apa-apa. Ya, oke. Ya, aku yang pertama ya untuk yang Hana ngomong tentang ada pergeseran gitu, orang akhirnya lebih memilih jalan kaki, ya memang sih ya, jadi konsekuensi kan. Secara logis dia jadi konsekuensi karena jaraknya dekat, ya masa naik mobil gitu, naik sepeda motor ya jalanlah gitu, lebih cepat, hemat. Terus habis itu akhirnya naik sepeda. Aku kemarin lihat di mana ya, di mana ya, Korea di Eropa ya. Jadi memang jalannya tuh dikasih pembatas gitu ya. Jadi jalan motor dan mobil lainnya dipersempit, terus memang dikasih jalan untuk sepeda gitu. Itu akhirnya mungkin menjadi konsekuensi jadi lebih aman, dan juga ya akhirnya membuat orang, ya itu mungkin refreshingnya mereka juga gitu. Mungkin kalau dari sudut pandangku sih, aku pribadi memang sebaiknya begitu, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan bahwa ada daerah-daerah yang mungkin overcrowd gitu ya. Jadi ini juga jadi PR mungkin justru buat urban designer ya, bagaimana cara nata pola pergerakannya mereka di sebuah kondisi urban gitu, terutama untuk pejalan kaki dan juga untuk pejalan kaki ya, karena kalau naik sepeda kan mungkin relatif cepat, jadi untuk persenggolan dan kesentuhan itu sangat minim gitu. Tapi kalau kayak misalkan lihat di Tokyo gitu, di mana tuh yang terkenal itu kan, kita kalau nyebrang jalan itu kan kayak padat banget rasanya, padahal itu jalan kaki di situ kan. Itu kan kalau misalkan tidak diatur pola pergerakannya, entah itu nanti ada aturan, ada rambu atau apapun itu, saya rasa itu juga jadi berbahaya gitu, meskipun dia sifatnya bisa relatif lebih aman, karena kalau jalan otomatis olahraga dan mungkin imun akan meningkat gitu sebenarnya. Itu tapi aku setuju sih sama, ya mungkin akhirnya efeknya ke pengurangan mobil dan motor itu akhirnya mengurangi polusi dan efek lainnya, itu efek yang bagus sih di satu sisi. Terus yang kedua untuk masalah fleksibilitas gitu. Kalau yang aku amatin akhir-akhir ini sebenarnya ini tergantung konteks ya, kita bicaranya di mana dulu gitu. Karena kalau misalkan yang terjadi sekarang konteksnya adalah masalah utamanya adaptive space itu dibutuhkan untuk perluasan dari rumah sakit sebenarnya. Dan di sini kita tahu bahwa di negara-negara tertentu memang peak-nya kan ada yang belum nyampe ya, kayak kita juga nggak tahu nih udah peak apa belum, di UK ataupun di US juga nggak tahu tuh udah peak apa belum gitu, dia masih naik terus, sehingga ada kemungkinan di satu titik pasti rumah sakit akan penuh gitu. Nah ini adaptive space-nya mungkin memang ya, kalau misalkan kondisi sekarang yang realistis kan, gedung-gedung mana sih yang nggak dipakai, bioskop, mall mungkin sebagian, atau paling realistis ya stadion, nggak ada kan yang latihan sepak bola di sana, atau mungkin sedang istilahnya nonton pertandingan gitu. Ya untuk sekarang sih adaptive space-nya ya memang dengan sesuai kondisi ya, kita butuh tempat perawatan yang lebih, maka ya kita butuh tempat yang luas dan relatif mudah untuk diatur, misalkan lapangan, dan otomatis tapi menurutku ya harus ada intervensi di sana. Jadi ya nggak mungkin kan lapangan begitu aja, dia harus dibangun terop misalkan atau apapun itu gitu. Itu untuk
secara realistis ya, karena konteksnya sekarang kita butuh untuk untuk apa rumah sakit yang overload misalkan. Tapi misalkan kalau untuk skala rumah, kita mungkin harus mikir bahwa apa ya, ada pertanyaan yang cukup di kepala saya sih sebenarnya. Di sini kan yang diomongin fleksibel itu kan sebenarnya aktivitasnya ya, kalau di rumah gitu orang harus apa, kamar tidur itu sekarang nggak cuma buat tidur aja gitu, kita ya terpaksa belajar di situ, terpaksa harus bekerja di situ. Mungkin kalau misalkan rumahnya apa tidak cukup besar, akhirnya terpaksa olahraga juga di dalam rumah gitu. Tapi hal-hal yang harus diperhatikan sebenarnya sekarang bagaimana kita masuk ke dalam ruangan gitu. Kan kita tahu virus itu bisa nempel apa ya, bisa tersebar dari tangan kita. Kalau kita misalkan bersin gitu, terus habis itu dropletnya nempel di tangan kita nempel di apa namanya, misalkan di pintu gitu ya, orang akan megang dan terusnya gitu. Jadi menurutku kalau fleksibel kan tergantung ya kebutuhan dari rumah gitu. Tapi pemisahan antara zona bersih sama zona kotor ini harus ada sih. Jadi masuk itu mungkin memang zona yang sifatnya kotor, masuk itu harus dibersihkan dulu katakanlah, baru masuk ke dalam ruangan hidupnya gitu ya. Itu kalau nggak salah di beberapa bangunan modern tahun 1900 saya pernah tahu, mungkin teman-teman juga familiar dengan konsep Frankfurt Kitchen ya gitu. Di situ kan bisa tahu kalau misalkan ada pemisahan gitu, bangunan-bangunan bangunan sosial housing tahun itu kan ada pemisahan gitu. Meskipun itu juga nggak ideal ya, kayak kesannya dapurnya diatur dan sebagainya. Tapi ada pemisahan antara zona bersih sama zona kotor itu menurutku jadi penting sekarang. Sehingga zona bersih ini ya udah terserah kebutuhannya apa aja gitu. Tapi overall fleksibilitas yang ada sekarang belum bisa ketebak karena kebutuhan untuk berubahnya sekarang nggak banyak, karena apa, mungkin butuhnya dua hal, yaitu rumah sakit sama satu lagi tunawisma ya, satu lagi, karena banyak PHK, banyak orang nggak bisa ngekos gitu, akhirnya dibutuhkan apa sih, bangsal besar gitu ya, yang ya otomatis kan kalau lihat proporsinya bangsal satu tipologi besar, ya berarti kita harus pindah ke tipologi besar juga gitu, stadion, atrium, mall mungkin. Tapi ya otomatis kan di situ ada perlu campur tangan pemerintah sih menurut saya, kalau misalkan untuk bangunan publik itu sih untuk adaptabilitasnya gitu. Itu menurutku sih untuk jangka pendek ini. Itu sih. Oke. Dari Mas Gilang sudah, atau dari Mbak Rehana ada tanggapan lagi? Jika ya Mbak. Halo. Ya. Aku sebenarnya, iya, Highland, thank you. Aku sebenarnya kan memang nggak terlalu mendalami arsitektur, jadi aku sekarang lebih banyak bahas kota. Jadi mungkin segitu dulu kali ya. Thank you, Lang. Oke. Ini ada lagi yang raise, Mas Orvin. Halo Mas Orvin. Kita sebentar. Halo. Ya. Halo. Silakan Mas Orvin. Kita sebentar. Dengar ya suaranya? Dengar. Halo, oke. Ya, halo Mas Gilang, makasih presentasinya. Ya. Kenalin, aku Orvin. Ya, sorry ya, ini videonya nggak bisa dipakai. Oh iya. Kamera laptopnya lagi. Jadi, kalau menanggapi yang tadi, kayaknya menarik tuh, yang poinnya Mas Lalu sama Mas Gilang soal efek dari pandemi seperti ini terhadap arsitektur ya. Aku setuju banget kalau efeknya itu agak terakhir dari arsitektur sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya mungkin kita di masa kuliah pernah diajarkan oleh dosen atau kita pun sudah mencapai kesepakatan bahwa karena arsitektur itu sifatnya selalu merespon kondisi yang ada. Kalau dia menginisiasi, namanya arsitektur eksperimental. Dan eksperimental itu kualitasnya nggak bisa dinilai. At least kata Pak Edi kayak gitu sih. Jadi, apa ya, kan nggak bisa arsitektur itu mendahului sebuah kondisi
kecuali kondisi itu memang sengaja dibuat dan dijadikan sebuah proposal gitu loh. Jadi apa ya? Ya aku ngomong gini cuma apa ya? Cuma meluruskan bahwa sebenarnya arsitektur bisa mendahului itu semua, tapi dia baru bisa dibuat seperti itu kalau namanya adalah eksperimental. Poin kedua adalah ini kayaknya nambahin aja supaya diskusinya bisa lebih lanjut lagi. Ada itu yang tulisannya Oli Wainwright, sempat aku mention ke Mas Gilang. Jadi setelah pandemi ini semua sifat arsitektur tuh rata-rata yang menjadi autonomus atau otomatis. Jadi misalnya elevator, mau buka elevator tuh ya kita nggak perlu mencet tombol, tapi yang mencet dari HP-nya kita aja gitu. Dan nggak akan ada tower yang sangat tinggi lagi. Kenapa? Karena dengan syaratnya ekonomi, itu investor nggak ada yang mau invest untuk bikin tower gitu loh. Dan wajah arsitektur tuh makin lama ya akan horizontal, bukan vertikal ke atas. Intinya selain nggak ada tower, semuanya jadi otomatis dan nggak ada yang perlu disentuh, dan itu sangat mungkin terjadi gitu loh. Arsitekturnya otomatis. Poin berikutnya adalah pendapatku tentang COVID ini pribadi ya. Walaupun banyak kematian yang disebabkan dan segala macamnya, in a way COVID ini sangat indah sih. Jadi kapan lagi kita bisa lihat Ka'bah benar-benar sepi total. Lihat Piazza di Milano benar-benar sepi total. Lalu Central Park juga. Alhamdulillah ya Allah. Maaf. Asyhadu. Central Park bisa di New York bisa sepi kayak gitu. Ada pernah satu proposal sayembara. Intinya dia nanyain gini, gimana kalau suatu saat Central Park di New York itu dibom oleh teroris. Dan itu kan menarik banget gitu kalau misalkan dipikirkan, dan ini kasusnya cuma ini gara-gara virus gitu aja loh, bukan gara-gara dibom gitu loh. Dan ini kan kayak karya seni ya, kayak lukisan gitu, bisa lihat Central Park sepi banget, dan itu karya seni, tapi bedanya ini jadi kenyataan gitu karya seninya. Poin terakhir adalah gini sih, kalau tadi nyinggung soal kapitalisme ya, bisa disimpulin sementara emang kapitalisme itu racun sih. Kenapa seperti itu? Buktinya mulai kelihatan. Tadi ada di Twitter itu ada tulisan bahwa Jeff Bezos di tahun 2026 itu akan jadi manusia pertama yang statusnya sudah triliuner. Dan itu ngerikan banget kan, di saat-saat seperti ini malah orang ini nambah kaya gitu loh. Makanya aku nge-propose di sini bahwa sosialis itu penting sih, dan itu utopis. Ya, ini bahaya banget sih ngomong kayak gini. Aku takut diculik juga. Cuman sosialis tuh kayaknya emang harapan semua orang. Karena apa? Salah satu wujud nyatanya dari sosialis itu ada UBI. UBI itu Universal Basic Income, dan itu baru diproposin di Amerika. Di mana tiap orang itu tiap individu di Amerika akan mendapatkan duit 10 juta per bulannya, dan itu dijamin oleh pemerintah. Dan itu kan apa ya, duit itu bisa kamu pakai untuk healthcare system gitu loh. Dimana ketika ada kondisi darurat seperti ini, duit itu memang bisa dipakai. Dan apa ya, itu semua saat ini sudah terlambat untuk diwujudkan karena ya gara-gara Trump dan sebagainya. Ya, mungkin itu dulu sih dari aku. Oke, terima kasih. Oke. Mas Gilang mau menanggapi atau bagaimana? Ya, tanggapi aja deh. Ya, aku mungkin tadi kan Hana sempat tanya masalah tes. Aku baru ingat satu contoh lagi sih. Jadi kemarin itu aku lihat di Amerika. Jadi orang ngantri di bank sebenarnya. Tapi karena social distancing ya, jadi kan orang ngantri banknya ada jarak-jaraknya gitu. Akhirnya dia butuh perlebaran space gitu loh, dan akhirnya orang ngantri bank, orang ngantri di supermarket itu akhirnya sampai keluar dari bangunan, akhirnya nyentuh ke
trotoar dan akhirnya malah ganggu pedestrian way waktu itu. Ini salah satu isu mungkin untuk teman-teman yang bergerak di urban designer gitu. Menurut saya ada faktor keamanan sih yang harus dipegang di sini gitu. Karena ketika apa ya yang harusnya ada di bangunan mengintervensi kota gitu, berarti kan ada faktor safety yang terganggu, ada faktor privasi mungkin yang terganggu gitu. Mungkin aja orang ngantri terus tiba-tiba jambret, kita nggak ada yang tahu. Nah ini makanya tadi controlling barrier di konteks kota kayaknya jadi salah satu hal yang harus dilakukan gitu, atau di setting dengan mungkin placemaking atau apapun itu, saya juga nggak paham kalau untuk konteks kota. Terus untuk yang masalah Orpin tadi, sebenarnya aku mau nyebut sosialis tadi, nggak berani saya, aku diculik, makanya tadi sensor gitu. Makanya ngomongnya yang ya si Zizek itu cuma ngomong dia nggak setuju sama kapitalis itu. Tapi sebenarnya ya kalau karena sudah disebut masalah sosialis itu, saya juga nggak paham banget sih soal filosofi ekonomi dan filosofi menggerakkan sebuah masyarakat gitu ya secara politik. Saya nggak paham banget, maksudnya nggak terlalu paham sebenarnya. Cuman yang jadi menarik di buku itu tadi, sekilas saya lihat reviewnya, dia bukan setuju sama sosialis, tapi dia mau buat new sosialis. Kalau kenapa kok seperti itu? Karena gimana juga sistem sosialis juga ada yang kurang baik gitu sifatnya. Yaitu kan semua meskipun akhirnya bisa sama rata dan sebagainya gitu, tapi kan tetap ada yang diatur oleh otoritas gitu sebenarnya. Jadi kita dipaksa sama dan dipaksa mungkin tidak bisa kalau bahasanya orang yang liberal itu berekspresi gitu katanya orang. Tapi makanya di buku itu dia nggak setuju kapitalis, tapi kalau sosialis murni juga enggak gitu, karena sebenarnya harus ada new system gitu yang memang orang itu tetap bebas, tapi orang itu tetap terkontrol, tapi distribusi wealth-nya itu tetap sama gitu, tetap adil lah dalam tanda kutip. Jadi sesuai pekerjaannya, sesuai dapat jatahnya ya adil lah gitu. Kita nggak bisa bilang sama, tapi kita bilangnya adil gitu ya sifatnya. Jadi ya tergantung dan sebagainya. Kalau di buku itu sih nyebutnya gitu ya. Aku pribadi karena aku bukan analis kondisi raksasa gitu, jadi jujur aku nggak bisa berpendapat banyak. Tapi kalau di buku itu bukan bermaksud untuk menyalahkan kapitalisme, tapi memang kapitalisme itu kan sekarang geser ya. Kalau misalkan teman-teman yang belajar ini juga sebenarnya nggak mau nyeplos ini sih, tapi setauku di feminisme itu juga ada pergeseran gitu loh, dari yang awal generasi sampai sekarang. Begitu pula dengan berbagai macam sistem, termasuk kapitalisme gitu. Di era modern, kapitalisme itu nggak ngomong soal uang. Kapitalisme itu ngomong soal mass production. Itu waktu itu saya lihat diskusi itu, waktu itu Mas Randy Hendrawan sama Dani Wicaksono di Instagram ngomong soal pavilion bienal itu. Saya baru tahu ternyata cara-cara yang dilakukan di Ngaben itu kapitalisme sebenarnya, tapi kapitalisme old yang zaman dulu gitu, yang memang sifatnya untuk mass production. Nah ini yang perlu kita sadari, ternyata setiap zaman itu satu istilah bisa bergeser gitu semuanya. Makanya mungkin bagi teman-teman yang di arsitektur yang ingin mendalami teori dan sebagainya, memang harus belajar banyak soal sejarah menurut saya. Gitu. Saya pribadi juga gara-gara Mas Randy sih jadi suka sejarah gitu. Dalam artian mempelajarinya untuk belajar konteksnya gitu. Nah ini yang satu hal tentang kapitalisme, sosialisme dan apapun itu. Terus masalah yang otomatis, tadi kan Opin ngomongnya soal dia nggak akan jadi vertikal, tapi malah jadi horizontal. Aku kok mikirnya kebalik ya. Aku kok mikirnya malah bukannya malah jadi vertikal ya. Karena apa gitu? Pelebaran yang dilakukan secara horizontal itu resikonya adalah pangan. Dan kita tahu sejak tahun 1950 sudah meningkat sekitar 3 kali lipat jumlah manusia gitu. Selama kurang lebih 70 tahun ya, jadi 2,5 miliar. Jadi 7,5 miliar gitu. Sehingga kalau misalkan dihorizontalkan dengan kondisi social distancing, berarti kan lahan yang dibuka semakin banyak, dan akhirnya kalau misalkan dihorizontalkan malah habis lahannya gitu. Kan kita juga butuh lahan-lahan lain, misalkan hutan, pertanian, dan apapun itu yang sifatnya emang landed. Justru bukannya ketika diotomasi, dia akan lebih vertikal ya gitu. Karena kalau misalkan divertikalkan kan di otomasi itu kan butuh mesin butuh ruang juga. Sehingga
ada ruang untuk mesin, ada ruang untuk manusia, ada ruang untuk social distancing gitu. Dengan dia dikonsepkan horizontal, bukannya dia malah jadi vertikal ya. Soalnya itu artikel yang kamu kasih, aku tadi baca dikit ya gitu, karena sambil bikin BPT juga. Jadi aku mau mikirnya kok vertikal ya. Nggak tahu sih apa pendapatku gimana Vin, soal itu aku juga penasaran sih gitu. Terus yang pertama masalah eksperimental, yang terakhir ya masalah eksperimental. Ya ya karena saya dulu di dunia Pak Endi ya, jadi setuju sih sebenarnya. Karena eksperimental itu term untuk kita tidak bisa ngejudge apa sih istilahnya, nggak bisa ngejudge dia best solution atau enggak gitu. Karena konsepnya begini, waktu itu aku belajar dari Pak David Utama ya. Jadi dalam memecahkan arsitektur itu dia punya dua konsep. Pertama bikin brief ya. Aku nggak tahu sih apakah dosen di ITS menggunakan metode ini. Semoga iya sih. Karena aku juga mempelajari ini juga dari bapak-bapak di kampus gitu ya. Yang pertama kan arsitektur as problem solving gitu sebenarnya. Nah, ketika kita beranggapan arsitektur sebagai problem solving, kita akan bertindak bahwa ada masalah dulu baru kita respon. Jadi akan ada muncul arsitektur yang di bagian akhir sebenarnya. Tapi ketika kita ngomong soal apa ya, yang kedua bahwa arsitektur itu bukan hanya untuk problem solving, tapi mungkin arsitektur ini mencari probabilitas baru. Dengan cara apa? Ya salah satunya amplifikasi masalah gitu. Misalkan ya gimana kalau social distancing jadi lebih besar gitu. Akhirnya kan kamu akan punya pikiran ya, kalau misalkan jadi kayak gitu gimana ya space dan ruangannya? Apakah jaraknya kita semakin jauh? Terus kalau jaraknya semakin jauh, gimana kita komunikasinya? Nah itu kan apa ya, arsitektur yang sifatnya mengamplifikasi masalah, yang akhirnya itu mungkin bersifat eksperimental gitu. Itu akan membuka kemungkinan, tapi belum tentu menyelesaikan masalah. Tapi aku mau pendapatku pribadi ya, arsitektur nggak mungkin nggak ada masalah. Mau dia muncul di depan, dia pasti punya sebuah brief, tanda kutip. Yang brief itu mungkin kita buat sendiri. Contoh kalau misalkan kita lihat artigram lah ya, yang paling umum sama eksperimental arsitektur gitu, yang dimana walking city, terus habis itu yang dia nerjunin apa sih namanya spanduk-spanduk supaya ada space yang dikit, jadi arsitektur as condition gitu di situ jadinya. Itu kan dia punya rumusan masalah terlebih dahulu gitu. Mungkin soal kota yang memang harus pindah karena alasan tertentu. Jadi alasan-alasan ini kan muncul karena dia punya brief di belakangnya, di depannya. Entah itu brief yang dimunculkan dimunculkan oleh si arsitek atau klien atau masalah itu sendiri. Jadi menurutku mau arsitektur posisinya di mana, tapi arsitektur itu masalah menurutku. Dan ini masalah itu bukan berarti masalah ya, dia bisa juga fenomena tertentu gitu. Itu sih ini menurutku ya. Tapi aku pengen diskusi masalah yang horizontal sih, kok bisa ya jadi horizontal? Aku mikirnya malah kembali gitu soalnya. Ya, dari Mas Gilang sudah. Ya sudah. Mas Arvin apa menanggapi lagi? Ya, halo. Ya, halo, kedengaran. Itu, iya. Jadi ini sifatnya emang diskusi ini emang saling menimpali satu sama lain untuk saling nambah pengetahuan ya. Ya. Benar, itu poin yang menarik banget sih soal kapitalisme itu soal mass production, karena itu emang di proposalnya Le Corbusier juga banyak kan. Jadi kenapa Le Corbusier itu salah satu arsitek epitome dari modernisme, karena hampir semua proposalnya dia sifatnya mass production gitu, bisa diindustrialkan gitu. Dan nggak tahu, ini menarik aja menurutku pribadi, kenapa dan aku sudah sering ngobrol sama Mas Gilang soal ini, bahwa modernisme itu salah satu sejarah arsitektur paling penting mungkin, atau mungkin sejarah filsafat paling penting. Modernisme, lalu pandemi seperti ini tuh penting banget. Kenapa? Karena dengan adanya kesalahan atau dosa besar dari modernisme, nggak akan ada postmodernisme gitu loh. Dan itu yang kenapa bikin modernisme itu begitu spesial, karena dia punya salah gitu loh. Kalau nggak pernah salah, kita nggak pernah belajar. Lalu poin berikutnya ya tentang ngomongin tadi soal sosialisme.
itu menarik banget kalau misal ditambahin bumbu-bumbu ini deh, sci-fi. Misalnya dari Star Trek ya. Itu mungkin bentuk satu hidup yang mungkin kalau ngomongin tentang future tadi di panelnya Mas Gilang, Star Trek itu mungkin salah satu manifesto paling dekat dari pop culture. Kenapa? Karena itu ngomongin gini, gimana kalau misal semua orang itu dibayar dan semua orang hidupnya untuk memajukan ilmu pengetahuan. Jadi orang kenapa jadi tukang sapu dan nggak memilih jadi bos, karena dia sadar betul dia perannya itu jadi tukang sapu, bukan jadi bos gitu loh. Dan itu yang kenapa bikin Jepang, lalu Korea, itu negara-negara yang beda dengan kita ya. Walaupun mereka menganut kapitalisme juga, tapi pada dasarnya nyawa mereka itu juga sosialisme. Akhirnya muncul pertanyaan, kenapa orang-orang Jepang, orang-orang Korea, itu ketika mereka bekerja dan nggak bisa melakukan amanatnya dengan baik, banyak dari mereka yang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka merasa sudah diberi amanah di pekerjaan itu, tapi dia nggak bisa melaksanakan itu. Langsung mereka bisa bunuh diri gitu, karena depresi. Ya, jadi itu yang apa ya? Kapitalisme tapi rasa sosialisme itu ya salah satunya Jepang dan Korea itu sih. Terus terkait soal desain dan problem solving itu ada satu buku judulnya Are We Human? Itu tulisannya Beatrice Colomina. Eh, itu dia di situ dituliskan sebenarnya kenapa ya kita harus mendesain itu untuk problem solving. Desain itu ya untuk menanyakan sesuatu juga gitu loh. Bahkan pertanyaan itu kan didesain gitu loh. Jadi ya apa ya? Ya itu poin yang menarik aja sih sebagai tambahan dari poinnya Mas Gilang. Ya, segitu aja. Thank you. Oke, udah mulai memanas nih kayaknya. Ini Mbak Raihana ini angkat tangan lagi atau belum turun tangan, Mbak? Aku mau Ngomong. ini boleh nggak menanggapi? Sebenarnya sama kayak Gilang sih, setuju sama Gilang. Tadi menurut aku statement Orvin yang bilang kalau bisa jadi trennya akan menjadi horizontal, menurutku malah jadi bahaya sih. Jadi ya karena aku lebih banyak ini sih, sebenarnya lebih banyak bahasnya tentang kota, nggak yang arsitektural banget. Tapi kalau misalkan dia dibuat vertikal, kalau kita bicara konteksnya pandemi, itu tuh menurutku juga dari beberapa literatur yang aku baca, sumber daya bisa lebih terkonsentrasi. Jadi dia juga bisa lebih energi efisien dan bisa lebih sustainable juga. Kemudian kalau misalkan dia menjadi horizontal pertumbuhannya, itu kalau tadi kamu bahas kapitalisme, itu narasi misleading dari kapitalisme itu sendiri sih untuk bikin sprawling. Menurutku jadi agak bahaya kali ya. Dan kalau misalkan dibuat horizontal, jadi kamu butuh lebih kerja keras lagi untuk konektivitas terkait public transport dan segala resources yang lain, dia kan nggak jadi terkonsentrasi di satu ruang aja. Gitu sih. Oke. Dari Mbak Ana udah. Mas Gilang, apa ada tanggapan? Ini kayaknya udah memanas apa ada pendapat lain? Mungkin dari akademis. Dilempar ke audiens yang lain. Ya. Ini kayaknya ada Bu Arina. Barangkali Bu Arina dari sudut pandang akademisi ada pendapat Bu Arina atau dari teman-teman yang lain mungkin. Karena memang pandemi ini kan apa ya, sangat mempengaruhi nggak hanya tadi dibilang sama Mbak Hana dari sudut pandang kota atau bahkan tadi udah cukup berat bahasanya dengan Mas Orvin mengenai kapitalisme, sosialisme, atau mungkin dari teman-teman yang lain. Silakan raise hand saja kalau ada pertanyaan atau pendapat.
Ya, Ayo Bu, pendapat Bu. Jadi silakan saya, Bu Bu, Arina. Bu Arina aduh, monggo. saya Saya ingin intruder di mendengarkan. sini. Ya, Enggak, tolong. udah malam deh, udah ngantuk dosennya. Besok weekend ya. Iya. Enggak, saya sebenarnya ikut-ikutan sih karena saya di-share sama Bu Sarah, dan kebetulan saya dan Bu Sarah ini dan dua dosen lain itu kita sedang interest dengan ini ya, dengan isu COVID gitu. Jadi dulunya banyak sih waktu kami lemparkan di forum dosen tuh banyak yang apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, Dek, kita terbatasi dosen sama mahasiswa berjauhan gitu. Tapi ketika saya mendapatkan invitation yang kemudian kalian punya inisiasi untuk membahas ini, menarik gitu. Dan tadi saya salut dengan Galang sih, Anda cukup baik memberikan overview, dan ternyata memang responnya itu sangat beragam gitu. Jadi ya kalau saya sih, menurut saya mungkin nanti semester depan yang adik-adik ini yang proposal TA, Iya. iya kan? Iya. Nanti judulnya COVID semua gitu. Cuma tadi ada saya tergelitik dengan, saya nggak tahu komentarnya siapa ya, yang menyatakan bahwa kita tadi yang ada menyatakan bahwa eksperimental itu nggak bisa di judgment ya. Siapa tadi yang bilang bahwa kalau kita berbasis sektor eksperimental itu kita nggak bisa menilai gitu. Menurut saya kok kurang tadi. Ya, menurut saya kok kurang tepat. Karena kita ini kan arsitektur ya, kita ini disiplin. Jadi apapun kita lakukan itu pasti kita punya judgment. Jadi pasti kita bisa menilai. Mungkin yang mungkin bedanya adalah penilaian kita ini dari kacamata yang mana gitu. Jadi menurut saya sih apapun tuh bisa aja dinilai. Jadi kalau nggak seperti itu, maka argumen kita nggak akan bisa diterima secara umum seperti itu. Karena tadi perlu diingat bahwa kita ini adalah disiplin. Jadi menurut saya sih jangan patah semangat bahwa sebenarnya kalau apapun, segila apapun kalian bereksplorasi itu, kalau Anda punya argumen yang jelas, itu pasti bisa dinilai seperti itu. Termasuk isu ini menurut saya. Gitu. Tapi saya salut dengan Anda, Dek. Anda serius ini. Mahasiswa malah lebih semangat gitu, dalam artian cukup tertarik dengan isu COVID ini gitu. Jadi saya juga menjadi bersemangat nih untuk meneruskan apa yang kami lakukan tentang membahas tentang hubungan antara arsitektur dan COVID seperti itu. Itu aja sih. Oke, waduh, makasih Bu Arina. Makasih ya, Yuk. Oke, dari teman-teman yang lain, ini karena memang topiknya sebenarnya kita benar-benar cukup luas bagaimana pandemi ini mempengaruhi. Tadi udah disebutkan bahwa bagaimana pengaruhnya tentang bahwa behavioral itu, sehingga bagaimana arsitektur itu merespon, bahkan dari segi kota. Ini ada lagi yang ingin berpendapat, silakan teman-teman. Karena ini kan memang topiknya lagi panas-panasnya nih di sekarang. Oke, ini ada yang resen, Elang. Silakan, Elang. Iya, Elang. Kedengeran. Ya, jadi perkenalan dulu, nama saya Elang. Jadi ini Mas Gilang, kan kalau dari konstruksi rumah sakit nih sekarang tuh udah bisa dibikin rumah sakit berlantai-lantai dalam waktu 10 hari. Mungkin apakah nanti setelah COVID ini berakhir, rumah sakit ini akan jadi hal yang modular, plug-in gitu, yang akan menyesuaikan dengan demand, atau akan tetap seperti sekarang gitu, kayak ya bangun rumah sakit aja biasa gitu. Mungkin gitu aja sih. Nangkep gak? Ya. Mas Gilang apa? Menangkap? Oke. Silakan, Mas. Oh ya, oke. Ya, thank you. Jadi ini pertama ada dua hal sebenarnya yang ditanyakan ya secara nggak langsung. Pertama masalah modular, dan kedua masalah rumah sakit sebenarnya. Jadi ini sih, kalau kita ngomongin modular, modular itu kan sebenarnya sistem.
Kalau misalkan kita lihat, karena ini kita tadi bahas modern ya, kita balik aja ke zamannya Alexander. Dia kan nulis tentang 5 points of architecture ya, dan salah satunya dia di tulisan itu ada yang istilahnya modular gitu, yang dia punya ukuran sekian kali sekian. Nah, sekali lagi modular itu kenapa sih kok diciptakan gitu? Modular itu kan kalau misalkan kita lihat basisnya, salah satunya tools desainnya ya, itu kan grid kan, dengan ukuran sekian gitu. Akhirnya makanya desainnya kotak-kotak aja kalau mau jadi. Itu bukan karena jelek atau apa enggak gitu, karena memang kebutuhannya waktu itu adalah mass production. Kebutuhannya waktu itu ya. Jadi kan karena habis perang dunia, mereka harus cepat untuk memulihkan ekonomi gitu. Makanya sistem modular ini adalah salah satu tools yang digunakan dalam desain, dalam proses desain gitu, untuk mempercepat proses mempercepat bagaimana kamu mendesain gitu. Dengan kamu punya grid sekian kali sekian, kan langsung bisa dipetain, oke sebelah sini, seterusnya. Jadi itu pertama untuk proses desain. Kedua juga ya tentunya untuk kalau misalkan kerja ya, bangun konstruksi gitu, dengan sistem modul itu kan kita kebaca pattern ya, istilahnya pattern atau pola desainnya gitu, dari titik strukturnya, dari posisi dinding dan sebagainya itu kebaca gitu. Akhirnya makanya kenapa kok kalau sistem modular dia bisa cepat, karena mudah terbaca dan dia punya pattern yang jelas sebenarnya. Dan kalau kita nyambung ke masalah rumah sakit, nggak harus rumah sakit doang sih sebenarnya kalau misalkan kita mau ngomong modular ya, karena kalau di Cina itu menurutku nggak cuma karena sistemnya aja, tapi karena pemerintahnya, karena pekerjanya. Kalau teman-teman sering lihat ini, aku dulu waktu kuliah sering iseng kayak tukang di Indonesia ini kan kalau kalau bahasa Banyolannya kan kuproy gitu ya, kuli proyek gitu ya, modelnya jamet-jamet gitu ya. Saya dulu sempat penasaran gitu waktu kuliah, kayak kuli di sana tuh gimana sih gitu. Terus waktu itu juga waktu saya PPR dikasih tahu sama salah satu dosen senior Pak Haryono Sigit gitu. Kalau jadi arsitek yang bangun itu harus sering-sering lihat YouTube yang teknologi gitu. Saya memang iseng gitu waktu itu, dan memang tukangnya tuh rapi gitu loh, tukangnya tuh teredukasi dan bahkan nggak kalah keren sama arsiteknya gitu. Jadi saya juga dapat informasi dari teman-teman yang kemarin sempat ke Venice Biennale, di sana juga tukang dari Itali itu pro gitu loh sifatnya. Jadi kayak pakainya rapi, terus habis itu dia juga tahu konstruksi, tahu ilmu arsitektur. Jadi itu faktor yang membuat dia bisa 10 hari menurutku. Maksudnya oke, dengan modular, dengan prefab dan sebagainya, dia bisa cepat. Tapi terlepas tipologinya apa, kalau misalkan sistemnya nggak compact seperti itu, baik dari kalau modular kan bisa prefab di pabrik, materialnya kalau di Cina kan emang industrinya di sana, bikin bajanya di sana juga, terus itu tukangnya juga mahir, teknologinya ada, cepat 10 hari. Di Jepang juga waktu jalan dulu ceritanya waktu itu bolong, di Indonesia dengan kasus yang sama bisa berminggu-minggu, di Jepang cuma 2 hari gitu. Itu ini masalah banyak gitu. Kalau misalkan masalah kecepatan ya, itu masalah banyak hal menurut saya. Tapi kalau misalkan kita ngomong balik lagi ya, kalau kita ngomong ke rumah sakit apakah nanti akan modular? Kalau menurutku ya idealnya itu tergantung kondisi idealnya. Kalau misalkan memang kayak kemarin kan ya kita tahu sendiri konteksnya Wuhan dan Cina kemarin, pabriknya di sana, semua kejadian istilahnya yang lumpuh, dan lumpuh itu dalam artian ekonomi dan juga banyak SDM-nya yang meninggal dan sebagainya. Kalau nggak segera ada rumah sakit yang cepat dan bisa dibangun ya, banyak yang mati di sana. Bahkan negaranya bisa goyang gitu. Nah kalau misalkan konteks tipologi ya, saya rasa tergantung konteks sih gitu. Karena saya yakin di antara kalian semua teman-teman yang masih mahasiswa, terutama kalau yang kerja mungkin akan banyak constraint ya, kayak lalu ini pasti kalau ngedesain dimarahin Pak Dedi terus ini pasti. Tapi kalau misalkan kayak mahasiswa, pasti teman-teman akan pernah gitu loh nyoba modul grid atau nyoba modular gitu, pernah gitu teman-teman. Dan kalian bisa punya tahu sendiri kan efeknya, oke ini akan membantu banget dan cepat gitu. Ya saya rasa itu tergantung sih, karena kalau kita melihat dari sisi yang sifatnya teknikal, dari standarisasi rumah sakit itu luar biasa kompleks gitu. Saya punya teman gitu, seangkatan, dia pernah diminta bosnya untuk bikin rumah sakit dan dia menangis gitu untuk lihat gambar kerjanya gitu, karena satu gambar kerja itu isinya nggak cuma dana tambah potongan yang biasa kalian temuin DED gitu kan, kita ada
utilitas gas, utilitas air bersih, air kotor, utilitas yang infus apa sih namanya, kayak cairan-cairannya gitulah, itu kompleks banget gitu. Menurutku ya modul itu kan membantu, tapi ya tidak selalu, karena kan tergantung konteks, tergantung site gitu. Apalagi kalau misalkan sudah dimasukkan dengan konsep-konsep kayak misalkan biofilik lah, yang misalkan harus ada atrium taman di tengahnya gitu. Modular mungkin tidak akan terlalu membantu di situ. Ya ini tergantung. Kita nggak bisa strict untuk metodologi desain tertentu untuk semua hal, nggak mungkin sih. Bahkan kalau misalkan kita ngomong kecepatan tanpa modular, sekarang kita bisa bikin lebih cepat. Ada 3D printing. Itu 3D printing sekarang cuma pakai fiber gitu aja gitu. Nggak tahu 10 tahun lagi dia mungkin bisa nyetak beton gitu. Orang sekarang juga bisa kok nyetak beton kecil gitu. Mungkin 10 tahun lagi bisa nyetak bangunan. Kalau nggak tahu sih ada sih salah satu, kalau teman-teman lihat nanti cari aja deh first 3D printing house itu ada itu yang diciptakan oleh 3D printing, nggak sampai 1 hari udah selesai bangunannya. Jadi ya ini matter of teknologi, matter of tukang, matter of system, proyek dan sebagainya sih. Jadi jangan ada persepsi bahwa satu model desain tertentu atau satu metodologi digunakan untuk semua desain. Enggak, itu tergantung konteksnya aja. Karena begitu cepat, modular memang salah satu dan juga menurutku. Ya gitu aja. Oke. Ini karena waktunya udah mau mendekat. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari yang tadi udah raise hand dari Faris. Mungkin Mas Orvin bisa drop opininya di chat aja. Karena waktunya tinggal dikit. Oke, dari Faris mungkin bisa langsung mengungkapkan pendapatnya. Iya. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Faris dari RC TS 17. Saya dari diskusi ini itu saya mendapat sebuah insight bahwa arsitektur itu bisa dikatakan hidup kalau terdapat aktivitas manusianya atau manusia itu bisa beradaptasi pada bangunan tersebut. Terus apabila suatu bangunan tidak dapat, jadi saya berpikir apabila suatu bangunan tersebut tidak dapat menampung proses manusianya tersebut, apakah bangunan itu dikatakan mati? Apakah bangunan itu atau arsitektur itu dikatakan mati? Dan misalnya disangkut pautkan pada suatu tipologi, apakah tipologi itu menjadi tipologi yang mati atau ditinggalkan atau nantinya itu hanya menjadi sebuah sejarah. Ya, terima kasih. Paham nggak? Paham. Iya, oke. Gimana Mas Yuk? Ya, Mas Gilang mungkin bisa. Ya. Pertanyaan filosofi kayak gini nih, Orvin harusnya yang jawab. Kalau aku mungkin lebih nyantai ya. Kalau aku nanggapinnya gini sih. Pertama kali ada ilmu arsitektur. Itu kalau misalkan kita lihat dari sejarahnya Vitruvius ya, itu bahkan nggak butuh manusia untuk menciptakan arsitektur karena dia langsung bikinnya itu kan kalau di 10 Book of Architecture itu ya kolom-kolom estetika gitu, tanpa manusia di situ nggak apa-apa ada arsitektur. Tapi ini menurutku pribadi ya, aku juga nggak setuju dengan argumen itu karena kalau misalkan kita throwback lagi ke belakang lebih jauh gitu, salah satu istilahnya bangunan pertama itu kan shelter yang dia diciptakan dari goa gitu. Dan goa itu kenapa kok proporsinya sekian, ukurannya sekian, kok dia melengkung dengan kurva seperti itu kan karena ada banyak faktor. Pertama, orang harus ada di dalamnya untuk tinggal dan untuk hidup di dalamnya. Kedua, kenapa kok melengkung? Karena kalau misalkan dia kotak, ada sudut yang dia tertampung beban lebih sehingga tanahnya roboh. Kalau tanahnya roboh, manusia ketimpa, mati dia di dalamnya. Berarti kan apapun yang dilakukan soal arsitektur, salah satu fundamentalnya itu adalah tentang manusia itu sendiri. Gitu. Kalau misalkan arsitektur tidak dibuat oleh berdasarkan manusia, berarti ya arsitekturnya nggak berfungsi. Gitu. Sebenarnya beda konteks dengan sekarang ya. Maksudnya kan sekarang stadion nggak ada yang pakai, terus habis itu pun kan gara-gara COVID, bukan gara-gara dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Kecuali kita membawa paradigma bahwa apapun arsitekturnya dia harus berfungsi meskipun pandemi. Kalau itu nanti bisa berubah tuh, bisa jadi kalau caranya. Tapi kalau kita ngomongin
apakah arsitektur itu emang untuk manusia dan jika tidak ada manusia itu salah gitu. Ya arsitektur emang dasarnya untuk manusia. Apapun yang dilakukan di arsitektur itu ya kaitannya dengan aktivitas manusia. Kemarin mungkin teman-teman yang datang di salah satu talk tadi malam ya gitu kan ada veteran semen itu sempat marahin salah satu muridnya gitu karena muridnya ini mungkin kayak kita semua gitu ya, kita konseptual, eksperimental, gokil pokoknya, digas, bentuknya aneh-aneh dan sebagainya. Semen begitu lihat, loh kok kamu bikin kayak gini, ini orang naiknya gimana gitu. Kamu tuh kalau bikin arsitektur yang emang untuk dibuild, untuk direalisasikan atau untuk sesuatu yang sifatnya kebutuhan hidup manusia, mau kamu eksperimental apapun, ya kamu harus bisa berfungsi karena ini untuk manusia gitu. Dan salah satu dan kata-katanya Peter Semen ini persis kayak kata-katanya Pak Ngurah waktu saya PPA dulu gitu. Mau gimana pun bangunanmu bentuknya, bangunan itu harus berfungsi dan tugasnya arsitektur adalah beyond the function itself gitu. Dan lagi-lagi fungsinya itu apa? Ya untuk manusia fasilitas. Kalau misalkan airnya tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, misalkan dia ditujukan sebagai rumah sakit tapi malah nggak nyaman, ya gagal arsitekturnya. Simple. Tapi kalau misalkan dia tidak dihuni gara-gara COVID, itu beda konteks. Itu menurut saya. Oke. Ini ya, Mas Gilang udah? Udah. Oke, karena ini waktunya udah pukul 21.55, teman-teman. Jadi mungkin aku mencoba memberikan ringkasan ini poin-poin yang saya rasa cukup menarik, yaitu tentang bagaimana sih arsitektur merespon terhadap sebuah pandemi. Karena di diskusi ini tadi lebih mengarah ke beberapa spekulasi yang mempelajari sejarah sebelumnya, dan apabila dilihat dari sejarahnya, sangat jelas ada beberapa contoh pandemi dan outbreak seperti kolera dan sebagainya yang bisa menyebabkan secara tidak langsung beberapa perubahan yang apabila dicermati lebih lanjut itu lebih mengarah ke elemen arsitektur yang berubah. Seperti yang diungkapkan sama Mas Gilang, dan bagaimana pandemi ini tuh, dan ada satu poin penting tadi tentang bagaimana arsitektur itu biasanya selalu posisinya berada di akhir, ibaratnya ada di kondisi akhir, sehingga arsitektur itu bersifat selalu merespon. Tapi secara tidak langsung suatu pandemi itu bisa dikatakan kayak menjadi gebrakan tentang orang-orang supaya lebih kritis gitu untuk memikirkan satu hal gitu, untuk membuat satu hal. Dan tapi dari sejarah yang Black Death tadi, bahwa suatu perubahan atau suatu perkembangan dari arsitektur itu juga bukan berarti hanya karena pandemi ini juga gitu, dan bisa aja ada faktor ekonomi maupun keyakinan politik yang ibaratnya mempengaruhi di situ. Dan pengaruh dari pandemi ini juga itu sungguh cukup luas. Tadi udah disebutkan bagaimana akhirnya orang bisa mempertanyakan lagi tentang tipologi rumah yang kini, di mana orang-orang rata-rata WFH di rumah, menanyakan tentang ruang yang fleksibel, menanyakan tentang bagaimana pengaruh pandemi ini juga terhadap kota gitu. Jadi satu hal yang paling bisa digaris bawain di sini itu bahwa sebenarnya kita masih ibaratnya terlalu dini untuk berspekulasi lebih jauh, tapi yang kita harus lakukan, kita tetap harus mempelajari itu, ibaratnya harus mempelajari dari sejarah-sejarah itu supaya kita lebih mempersiapkan terhadap pandemi ini gitu. Jadi kita harus tetap melakukan prediksi-prediksi yang dengan melihat sejarah tersebut. Mungkin itu saja, panitia, apa ini sudah bisa ditutup? Kalau ya, makasih buat Mbak Ayu atas ringkasannya tadi. Makasih juga buat Mas Gilang atas materinya dan Pak Rusta yang udah ikut berdiskusi tentang materi ini. Cukup menarik tadi ya materi dan diskusinya. Jadi maaf tadi saya lupa memberitahu sebelumnya. Jadi Nomad ini adalah diskusi terbuka tentang hal-hal yang berkaitan dengan arsitektur yang diadain oleh Himpunan Arsitektur ITS sendiri. Dan setelah ini, antara besok atau hari ini juga, kita akan mengirimkan feedback berupa Google Form
ke kontak kalian antara WA, Line, atau email seperti sebelumnya. Sekian acara Nomad pada hari ini. Terima kasih semua atas partisipasinya. Selamat malam. Oke, terima kasih semuanya. Oh iya, mau ngasih tahu juga untuk semisal ada yang mau ngisi link feedback, kita udah naruh link feedbacknya di chat, jadi bisa langsung diakses dari situ. Terima kasih banyak. Oke, kita tutup aja ya untuk sesi Nomad malam ini. Makasih udah mau datang semua Mas, Mbak, dan teman-teman semua. Ini saya end aja ya.